Kastil Besi Hitam Bab 1, Kedatangan Zaman Besi Hitam. Usai hujan semalaman, abu batubara yang sesak dibersihkan. Jarang menghirup udara segar, Zhang Tai berjalan sendirian di jalan menuju sekolah. Seharusnya lebih biru tanpa asap hitam dari cerobong asap yang menjulang tinggi ke langit, pikirnya sambil melamun berjalan melewati genangan hitam di tanah semen. Selepas hujan, sisa air di tanah berwarna hitam dan berbau seperti abu batubara di area pabrik. Kota ini selain memberikan rasa aman bagi masyarakatnya, juga menghadirkan rasa terikat dan rasa sesak. Melihat ke kejauhan, Zhang Tai menemukan cerobong asap besar yang sangat mempesona di bawah langit biru kristal. Guru berkata bahwa cerobong asap melambangkan peradaban manusia dan menjamin kemakmuran serta kelangsungan hidup umat manusia. Namun, cerobong asap yang tegak itu mengingatkan Zhang Tai pada penisnya dan asap hitam dari cairan maninya. Mereka mencemari udara seperti cairan yang mencemari celana dalamnya. Meski dia tidak bisa mengingat siapa yang ada dalam mimpinya tadi malam, untuk ketiga kalinya dalam minggu ini, dia bisa merasakan sesuatu yang lengket di dalam celana dalamnya. Di zaman yang sangat kekurangan kebutuhan hidup ini, Zhang Tai hanya memiliki 4 pasang celana dalam. 2 pasang dibuat dari sweater robek milik ayahnya, sedangkan 2 lainnya adalah sweater bekas kakaknya. Karena akhir-akhir ini selalu hujan, 2 pasang celana dalamnya masih basah, termasuk yang sekarang. Dia hanya memiliki sisa setengah kering terakhir. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain pergi ke sekolah dengan menyedihkan hanya dengan mengenakan celana dalam ini. Kain kasar yang setengah basah menjadi keras dan terasa tidak nyaman di celana. Akibatnya, ia selalu merasakan sakit pada penisnya. Rasanya juga sangat dingin, Zhang Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Terlebih lagi, penis anak berusia 15 tahun itu rusak. Sungguh menyiksa. Dikatakan bahwa masyarakat manusia memiliki material yang kaya sebelum bencana terjadi. Di zaman itu, celana dalam terjual belasan. Apalagi banyak barang berharga seperti rokok, wine, daging, serta berbagai barang langka dan eksentrik bisa dengan mudah dibeli di tempat bernama supermarket. Pada saat itu, orang biasa mampu membeli 40-70 kg beras atau gandum dalam satu hari kerja, yang cukup baginya untuk hidup selama setengah hingga 1 bulan, atau bahkan mungkin lebih lama. Dikatakan juga bahwa energi misterius yang disebut listrik telah dibuat, manusia dapat menggunakannya untuk melakukan banyak hal yang tak terbayangkan. Selain itu, manusia juga menemukan banyak senjata hebat yang menjadikan mereka satu-satunya penguasa di benda angkasa. Mereka begitu sombong sehingga mereka meremehkan segala hal lainnya. Sayangnya, yang menunggu masa kejayaannya adalah malapetaka. Zhang Tai selalu berpikir bahwa bahkan para dewa pun tidak tahan dengan keserakahan manusia yang tiada habisnya, oleh karena itu, ia meluncurkan bencana dan menciptakan bintang dewa. Sebagai hukuman, para dewa memukul mundur manusia dari puncaknya ke zaman yang lebih sederhana. Akibatnya umat manusia kehilangan segala kekuatan magis yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka tidak memiliki listrik, tenaga nuklir, bahan peledak, atau senjata menakjubkan tersebut. Menurut pepatah yang paling diterima, ada beberapa partikel dalam sinar tak dikenal yang dibawa oleh bintang Tuhan yang sangat mengubah seluruh komponen mikrozat di benda langit. Ambil bintang aslinya sebagai sepanci air biasa. Begitu dewa yang maha kuasa atau makhluk surgawi manapun merasa tidak nyaman bagi manusia. Mereka dapat menyemprotkan garam atau bubuk merica ke atasnya dengan santai, dan akibatnya, air biasa menjadi tidak biasa lagi. Demikian pula, bintangnya juga tidak sama. Setelah bencana tersebut, yang dirasa beruntung oleh masyarakat mungkin adalah baja dan besi masih sekeras dulu, mereka dapat digunakan untuk dijadikan peralatan makan, pedang, dan baju besi untuk tentara. Batubara hitam masih mudah terbakar, mereka masih bisa memberikan cahaya, panas, dan energi bagi manusia. Dengan kata lain, segala sesuatu yang terbuat dari 2 hal di atas seperti peralatan makan, pedang, baju besi, energi panas, dan mesin uap akan menjadi ketergantungan terakhir manusia di zaman ini. Jarak antara rumah dan sekolah lebih dari 40 menit berjalan kaki. Zhang Tai harus melewati daerah kumuh di bagian barat kota Black Hot dan daerah tandus di pinggiran distrik pabrik perkotaan sebelum dia tiba di sekolah. Nama kota Black Hot berasal dari Gunung Black Hot di sebelah kota tersebut. Dikatakan bahwa Gunung Black Hot adalah salah satu barisan pegunungan terpanjang di benua Kunan sebelum terjadinya bencana. Saat itu, manusia menciptakan pesawat yang bisa terbang lebih cepat dari kecepatan suara, namun pesawat masih membutuhkan waktu beberapa bulan untuk terbang melintasi jarak dari satu ujung ke ujung lainnya. Ambil contoh kota Black Hot. Itu sebenarnya adalah cabang yang bagus di selatan pegunungan Black Hot. Jalur ini membentang sepanjang 20.000 km, jarak yang tidak akan dilalui banyak orang seumur hidup mereka. Ketika bencana tiba, benua Kunan, yang luasnya ratusan juta mil persegi, terpecah menjadi beberapa bagian akibat pergerakan geologi dan lempeng yang luar biasa, seperti sepotong roti yang dibelah oleh anak-anak. Banyak bagian yang terbentuk, sementara yang lainnya langsung menghilang.
Melalui perubahan-perubahan yang terjadi, orang-orang saat ini tidak dapat membayangkan kemegahan Gunung Black Hawk dan kemegahan benua yang luas ini. Bahkan saat ini, dunia masih terlalu luas untuk semua orang. Lokasi 800 km barat dan utara kota Black Hawk masih belum dieksplorasi, itu masih belum diketahui. Namun, wilayah di mana kota Black Hawk berada, di sebelah selatan pegunungan Black Hawk, luasnya lebih dari 400 juta km persegi. Lebih dari 9 miliar tinggal di sini. Itu adalah pertemuan berbagai negara, negara kota, dan kekuatan klan, namun, itu hanyalah sebuah sabuk tipis dan sempit di peta seluruh benua. Dengan pegunungan tinggi di wilayah paling utara dan barat serta lautan luas di wilayah paling selatan dan timur, merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Di peta, tempat itu diberi nama koridor klan manusia Black Sun. Setelah bencana besar, umat manusia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mengetahui apa yang terjadi pada planet ini ketika bencana terjadi. Kemudian orang-orang yang tersisa membutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk pulih sedikit. Tanpa diduga, mereka menemukan bahwa manusia bukan lagi satu-satunya penguasa di planet ini. Setan eksentrik dan klan gelap dari bawah tanah menganggap manusia sebagai dimsum dan budak yang lezat. Mereka menjadikan planet ini berbahaya dan menimbulkan beberapa tantangan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Hari ini menandai tahun ke-889 dalam kalender besi hitam setelah bencana. Manusia yang selamat terus bertambah banyak dan kini berdiri kokoh di benua Kunan sekali lagi. Selain itu, didorong oleh mesin baja, besi, dan uap yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjadi berambisi untuk menjelajahi planet ini lebih jauh dan meyakinkan dunia bahwa merekalah penguasa yang sah sekali lagi. Kota Black Hawk berusia kurang dari 40 tahun, itu adalah simbol peremajaan umat manusia dan penyalaan kembali ambisi. Negara ini masih muda dibandingkan dengan banyak negara manusia dan negara kota di wilayah selatan pegunungan Black Hawk. Black Hawk City didirikan oleh pengusaha dan pemilik pabrik. Sebagai kota industri, kota ini menduduki kursi di Parlemen Aliansi Kota Negara Andaman. Sama seperti sebagian besar kota-kota berkembang di zaman ini, kota ini bergantung pada sumber daya yang kaya, termasuk sumber daya batu bara dan mineral yang kaya. Seluruh kota dan 3 juta penduduknya bergantung pada sumber daya yang kaya dari bawah tanah kota. Itu diperintah oleh Federasi Batu Bara, Baja, dan Besi Kota Black Hawk, CSIF. Banyak lokomotif uap yang membawa batu bara, baja, besi, peralatan makan, pedang, dan pelindung, serta senjata dan peralatan lainnya, keluar kota dari pabrik. Sementara itu, mereka juga mengangkut barang dari luar kota. Di bawah cerobong asap yang paling kokoh terdapat pabrik tempat ayah Zhang Tai bekerja. Sebagai pabrik besi dan baja, pabrik ini hampir selalu beroperasi sepanjang waktu. Sejak Zhang Tai lahir ke dunia ini, cerobong asapnya selalu mengeluarkan asap hitam. Itu menyaksikan keputusan manusia untuk meremajakan. Ketika Zhang Tai tiba di sekolah, dia menemukan Kapten Kerlin, perwakilan militer dan direktur pendidikan sekolah, sedang berdiri tegak seperti menara besi di gerbang sekolah seperti biasanya. Matanya yang seperti telur sapi menatap setiap siswa yang memasuki sekolah nasional ke-7 kota Black Hawk dengan serius. Dia menepuk-nepuk batang besi seperti tusuk gigi di tangannya yang lain, yang menghasilkan suara yang menakutkan. Tidak ada siswa yang berani melihat wajah menakutkannya yang ditutupi penutup mata hitam. Mereka semua lewat secepat mungkin, dengan kepala menunduk. Berhenti, seorang anak laki-laki bernasib buruk yang berdiri tidak jauh dari Zhang Tai dihentikan. Suara seperti guntur membuat semua orang menggigil. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka bukan orangnya, mereka segera menundukkan kepala dan melewati gerbang sambil berdoa dalam hati untuk anak laki-laki itu. Bocah malang itu menjadi pucat. Ketika dia melihat Kapten Kerlin berjalan ke arahnya, kakinya bergetar hebat saat dia terhuyung, Kapten Kerlin. Sebagai pria bermata satu yang paling menakutkan di sekolah, bahkan mungkin di seluruh kota Black Hawk, dia lebih memilih Kapten Kerlin daripada Direktur Kerlin. Itu adalah pengalaman berharga yang dikumpulkan oleh banyak pendahulu di sekolah ini dengan mengorbankan darah dan air mata. Karena Kapten Kerlin bisa melawan monster yang menakutkan, perlawanan atau perjuangan apapun di depan pria menakutkan ini adalah sia-sia dan hanya akan membuatnya semakin bersemangat. Dalam diam, Kapten Kerlin hanya menunjuk ke arah celana anak laki-laki yang memegang tongkat besi di tangannya. Mungkin karena hujan, ada bekas lumpur di celana anak laki-laki itu akan dianggap bersalah oleh Kapten Kerlin. Aku akan segera membersihkannya. Dengan pergelangan tangan terangkat tinggi, Kapten Kerlin melirik arloji berkilau itu, perlahan dan tanpa ekspresi. Dia menahan pose itu dalam diam selama lebih dari 10 detik sambil menepuk tongkat besi, yang menghasilkan suara yang mengerikan. Zhang Tai ragu kalau orang ini hanya ingin memamerkan jam tangannya yang berharga. Ketika dia menepuk tongkat besi itu, hal itu mengingatkan Zhang Tai pada seekor serigala kayu yang mengibaskan ekornya. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika aku melihatmu seperti ini sepulang sekolah? Ya,
anak laki-laki itu buru-buru bergegas ke sekolah setelah dikirim. Ketika Zhang Tai penasaran mengapa Kapten Kerlin begitu baik hari ini, tanpa diduga, pria bermata satu itu melihat ke arah Zhang Tai dan dengan cepat menata rambutnya yang seperti surai. Dia berdiri tegak, memperlihatkan otot dada yang berkembang dengan baik dan membuat pose yang luar biasa. Dia mengangkat otot dada yang sudah berkembang dan bahkan mengguncangnya seperti wanita I. Selain itu, senyuman muncul di wajah garangnya yang hampir membuat Zhang Tai ketakutan. Nona Daina, selamat pagi. Angin harum bertiup melewati Zhang Tai ketika seorang wanita dewasa dan cantik melewatinya. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Tai tahu siapa yang akan datang. Mimpi tadi malam menjadi jelas sekarang. Zhang Tai menjadi terengah-engah ketika dia melihat lekuk pinggang dan pinggulnya yang berlebihan dan bergelombang dari belakang. Dengan rambut coklat keritingnya yang indah, Dewi Daina memasuki gerbang sekolah di bawah tatapan haus semua hewan jantan. Dewi yang sombong itu mengangguk kepada pria bermata satu yang menyambutnya. Dia langsung menjadi senang, dan wajahnya memerah. Akibatnya, tongkat besi di tangannya bengkok, mencerminkan wajahnya yang mengerikan. Nona Daina adalah wanita yang ingin dilihat oleh semua siswa laki-laki di sekolah dalam mimpi mereka. Mereka juga berfantasi tentang dia ketika mereka melakukan masturbasi. Suaminya meninggal di garis depan segera setelah mereka menikah. Dia adalah dewi dan satu-satunya pemandangan di sekolah. Dia adalah bunga di tebing dan orang yang diam-diam membuat Zhang Tai jatuh cinta. Dia membuat anak-anak binatang itu menjalani kehidupan yang antusias. Dalam 2 tahun lagi, saya mampu membeli rumah di pusat kota. Teriak pria bermata satu ke arah punggungnya seperti singa yang sedang kepanasan. Bukan, babi hutan yang menjijikkan dan bertanduk. Zhang Tai bahkan ingin membunuh dan menggantikannya ketika dia memikirkan adegan di mana Dewi Daina mengerang kesakitan di bawahnya. Apa yang kamu lihat? Melirik ke arah orang lain dengan jahat, pria bermata satu itu berteriak. Akibatnya, semua orang, termasuk Zhang Tai, menundukkan kepala dan berguling melewati gerbang sekolah. Zhang Tai dengan rakus mencium aroma terakhir di udara. Sosok cantik dan dewasa itu selalu membuat Zhang Tai merasa minder. Dia bahkan tidak cukup berani untuk bertatap muka dengannya. Jika Dewi Daina adalah seekor angsa cantik dan mulia yang terbang dengan anggun di malam yang tenang, maka Zhang Tai merasa bahwa ia akan menjadi seekor itik liar yang jatuh ke dalam rawa yang penuh dengan abu batu bara. Sambil menundukkan kepalanya, Zhang Tai menatap sepasang sepatu bot kulit tua dan menjadi agak frustrasi. Apa yang bisa diberikan oleh siswa miskin seperti dia kepada Dewi Daina? Bahkan Kapten Kerlin berusaha keras untuknya. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk tinggal di pusat kota dengan tembok kota yang tinggi seperti Kapten Kerlin? 30 atau 40 tahun? Memikirkan hal ini, Zhang Tai tiba-tiba membiru. Namun, bagian dalam celananya, sekali lagi, menjadi keras ketika dia mencium aroma wanita dewasa di udara. Di dinding batu di depannya, beberapa kata terukir di dalamnya, selamat datang di usia besi hitam. Kastil Besi Hitam Bab 2, Sekolah Menengah Putra Nasional. Sekolah Nasional ke-7 di kota Black Hawk adalah sekolah standar laki-laki, benar-benar tidak ada siswa perempuan di sekolah itu. Kursus untuk siswa laki-laki sangat berbeda dengan kursus untuk siswa perempuan. Untuk tujuan melestarikan sumber daya dan meningkatkan efisiensi pengajaran. Anak laki-laki dan perempuan dipisahkan ke sekolah yang berbeda setelah 5 tahun wajib belajar pendahuluan di sekolah yang sama. Semua kursus di sekolah untuk pria ditujukan untuk bertahan hidup. Setiap remaja putra yang memasuki sekolah harus dapat mengumpulkan aset kelangsungan hidupnya dengan kecepatan tercepat dan dengan biaya paling rendah. Setiap lulusan tidak memiliki ijazah sama sekali, sertifikat terbaik masih bertahan di dunia ini. Oleh karena itu, setiap mata pelajaran di sekolah berkaitan erat dengan kelangsungan hidup Anda. Di sekolah laki-laki, selain mempelajari dasar-dasar bahasa Mandarin, hukum, dan matematika, mereka juga harus mempelajari keterampilan seperti merawat benih, membiarkannya matang, dan mengolah biji-bijian menjadi makanan. Sebaliknya, pendidikan di sekolah perempuan akan lebih ramah kemanusiaan dengan adanya mata pelajaran seperti musik, sastra, memasak, seni rupa, dan tari. Cara menggunakan semua sumber daya di dekat Anda dan mengubahnya menjadi alat dasar bertahan hidup. Cara menggunakan sumber daya yang mudah digunakan dan membangun rumah paling sederhana. Bagaimana mengidentifikasi dan menghindari serangan hewan liar yang berbahaya. Cara membuat obat dasar dari tumbuhan liar. Cara mengatasi beberapa penyakit umum. Cara menggunakan senjata. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan fisik Anda sendiri. Setelah 8 tahun wajib belajar nasional, 99% lulusan umum akan meninggalkan sekolah dan terjun ke masyarakat. Mereka harus memulai hidup mereka sendiri. Jika Anda belajar dengan baik di sekolah, Anda bisa menjadi penyewa dengan cangkul, pekerja di pabrik, atau tentara di tentara, atau makanan dari klan asing atau umpan meriam, meskipun Anda memiliki sedikit pelatihan. Semangat pendidikan nasional di era besi hitam adalah membina hewan-hewan yang selamat dan bukan limbah hewan liar.
dengan cara yang paling efisien dan dengan biaya yang paling rendah. Tentu saja, sama seperti sebelum bencana, wajib belajar di zaman ini bukanlah yang terbesar. Setelah 8 tahun wajib belajar, hanya beberapa siswa elit dengan latar belakang yang kuat atau bakat luar biasa yang memenuhi syarat untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan profesional dan menerima pendidikan elit sejati di tempat yang lebih senior dan misterius. Tentu saja, kota Black Hawk sama sekali tidak memiliki perguruan tinggi elit senior karena didirikan oleh sekelompok pengusaha dan pemilik pabrik. Itu hanya memiliki sekolah komersial biasa yang sudah banyak diminati oleh rakyat jelata. Hanya kota-kota manusia dengan simpanan budaya yang lebih dalam dan aglomerasi inti yang memiliki perguruan tinggi elit sejati. Namun, mereka memiliki persyaratan pendaftaran yang ketat sehingga hanya 1 dari 10.000 siswa yang dapat didaftarkan. Sederhananya, sekolah nasional ke-7 di kota Black Hawk memiliki 1.000 lulusan setiap tahunnya. Meski begitu, selama 8 tahun berturut-turut, mereka gagal melahirkan satu pun lulusan yang memenuhi syarat untuk masuk perguruan tinggi elit sejati. 8 tahun lalu, seorang talenta Tiongkok bernama Li Shizhen dipilih oleh Serikat Buruh Alkemis Kontinental. Dia langsung dibawa pergi setelah lulus. Pria itu menjadi kebanggaan seluruh sekolah, dan alhasil, foto pribadinya digantung di ruang pameran sekolah selama 8 tahun. Di setiap rapat umum, kepala sekolah selalu membicarakan masa lalu Li Shizhen yang gemilang. 2 foto lainnya yang digantung bersama dengan foto Li Shizhen sama-sama merupakan lulusan legendaris sekolah tersebut. Pendidikan kelas atas di zaman ini jelas merupakan pendidikan elit. Sebaliknya, angka pendaftaran 10 juta siswa per tahun di perguruan tinggi nasional kelas atas sebelum bencana hanyalah mitos belaka. Pengetahuan di zaman ini ternyata sangat mahal dan hanya dikuasai oleh kaum minoritas, segelintir klan, sekolah-sekolah kuat, dan semua tempat suci dan gereja. Hanya elit sejati yang mempunyai kesempatan untuk menyentuhnya. Meskipun Zhang Tai bekerja keras di sekolah, dia gagal menjadi anjing elit atau beruntung di zaman di mana semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Karena tidak ada anggota keluarga atau kerabat Zhang Tai yang merupakan tokoh besar, maka Zhang Tai juga merupakan orang biasa dalam segala aspek. Dia bukanlah yang terburuk, baik, elit, atau sampah. Jika terus seperti ini, Zhang Tai merasa dia harus mengikuti jejak ayahnya. Dia mungkin mencari pekerjaan yang aman dan stabil setelah menjalani wajib militer. Dia akan berusaha menjadi pekerja biasa di pabrik kota dan menikahi wanita rajin yang berpenampilan biasa. Dia akan memiliki beberapa anak dan bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan makanan bagi seluruh keluarga sampai suatu hari, dia akan terbaring di tempat tidur, hampir mati. Mengingat kehidupannya yang menyedihkan dan kelam seperti sekrup kecil di zaman ini dan merindukan wanita cantik seperti Dewi Daina yang pernah dia temui, tapi tidak pernah tidur dengannya. Kemudian dia akan mengangkat tangannya yang gemetar dan mengacungkan jari tengahnya ke arah usia sialan ini sebelum menendang ember. Zhang Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika pemikiran ini muncul di benaknya. Dia memasuki ruang kelas dan bersumpah untuk tidak pernah menjalani kehidupan seperti itu. Meski sudah lama mengambil keputusan seperti itu, ia terutama mengingatkan dirinya sendiri untuk hidup cukup lama agar memiliki koin emas dan tidur dengan cukup banyak wanita cantik. Jika suatu hari nanti ia harus meninggal dunia, maka Zhang Tai mengharapkan pemandangan seperti ini, banyak wanita cantik dan seksi yang akan menangisinya, bahkan mungkin mati demi dirinya. Sementara itu, banyak anak cucu yang durhaka yang tak kuasa menahan tawanya sendiri, atau bahkan LOL, untungnya lelaki tua itu sudah mati. Zhang Tai membayangkan bahwa ia mungkin juga menjalani kehidupan tokoh-tokoh besar itu suatu hari nanti, puluhan pasang pakaian dalam di lemari, puluhan pasang sepatu kulit baru. Daging di setiap kali makan, dan seorang pelayan pribadi dengan payudara dan pantat montok dan seksi. Zhang Tai selalu berpikir seperti ini. Ia selalu berpikir bahwa semua tokoh besar tidak akan pernah mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Namun, ia tidak dapat dijangkau seperti anak itik buruk rupa yang berguling-guling di rawa namun bermimpi menjadi naga raksasa. Sekitar 10 menit sebelum kelas teknik, ketika Zhang Tai memasuki ruang kelas, dia menemukan beberapa binatang mengintip keluar jendela dengan satu tangan yang bergesekan dengan cepat. Beberapa dari mereka bahkan sedikit mengerang. Zhang Tai memandang keluar jendela, dan yang membuatnya terkesan adalah payudara besar Dewi Daina saat dia melewati teras bunga dengan sosok ramping dan lenturnya. Zhang Tai menelan ludahnya. Bajingan, orang besar, ada apa? Ayo, mari kita nikmati. Pria berjerawat yang sedang mengeluarkan penisnya dari celananya berbalik dan menyarankan dengan tulus. Tidak, saya melihat Kapten Kerlin menuju kelas kami. Kamu tetap menikmatinya. Mendengar ini, semua orang berhenti dan menjadi pucat. DCK mereka menyusut dengan kecepatan yang dapat dikenali dengan mata telanjang, seperti balon yang mengempis. Kemudian kelas menjadi kacau balau. Daging beberapa orang, bahkan rambut kemaluan, tersangkut resleting. Oleh karena itu, lolongan dan ratapan menyebar ke seluruh kelas. Tuhan memberkati.
Zhang Tai berani bertaruh bahwa Kapten Kerlin akan bergegas masuk dan memecahkan telur mereka jika dia tahu apa yang terjadi di dalam kelas. Semua orang langsung kembali dan berpura-pura berdiri di depan meja operasi mereka. Tiba-tiba, kelas menjadi damai. Zhang Tai juga pergi ke meja operasinya dan membersihkannya dengan santai. Dia kemudian mulai memeriksa apakah peralatan di dalamnya sudah diatur dengan baik. 10 menit segera berlalu. Ketika bel berbunyi dan guru masuk ke kelas dengan membawa banyak barang, Kapten Kerlin masih belum muncul. Dengan santai, para bajingan itu menatap Zhang Tai dengan marah, meskipun mereka tidak berani bersikap sombong di dalam kelas. Gurunya adalah seorang pria botak berusia 50 tahun, dia selalu terlihat murung dan berbicara sesedikit mungkin. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena lelaki tua itu pernah membuat tumpukan sampah menjadi mesin streaming kecil 1 silinder dalam 1 pagi dengan menggunakan beberapa alat sederhana di depannya. Mesin streaming mulai berputar ketika keranjang api diletakkan di atasnya. Selain orang tua itu, setiap guru di zaman ini adalah orang-orang hebat. Seperti biasa, ketika pria botak memasuki kelas, dia menulis pegas spiral buatan di papan tulis. Ia kemudian memulai pelajarannya, dan setelah itu, ia meninggalkan rumus dan data yang relevan tentang rasio lilitan pegas, rasio kelangsingan tekan, diameter inti, dan kekuatan tarik serta menunjuk orang untuk mendistribusikan kabel bajanya. Setiap siswa menerima 3 kabel baja. Pekerjaan mereka pagi ini adalah membuat 3 jenis pegas spiral. Menerima kabel baja, semua orang mulai bekerja di meja operasinya masing-masing. Itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya karena mereka berjuang untuk bertahan hidup sekarang. Pria botak itu keluar kelas dengan segelas air di tangannya. Perbedaan terbesar antara manusia dan binatang buas serta klan alien yang hanya mengetahui cara melakukan pembantaian adalah bahwa manusia dapat membuat dan menggunakan alat. Mata air, meskipun kecil, diterapkan di banyak daerah. Tidak diragukan lagi, membuat pegas dengan tangan menjadi keterampilan bertahan hidup. Mendapatkan kabel bajanya sendiri, Zhang Tai berpikir sejenak dan mendapat ide. Dia mengingat rumusnya dan mengukur ketiga kawat bajanya dengan panjang dan ketebalan yang berbeda. Kemudian, dia mulai menghitung di papan tulis. Akhirnya, dia memutuskan bentuk ketiga mata air tersebut, yaitu pegas kompresi kolom sederhana, pegas kompresi tipe cekung, dan pegas torsi tipe kolom dengan kait bundar. Kastil besi hitam bab 3, bertarung. Setiap meja operasi merupakan meja besi yang panjangnya lebih dari 1 meter. Penjepit putar dipasang di salah satu ujung setiap meja besi, dan perkakas ditempatkan di slot perkakas di depan meja. Alat-alat yang digunakan antara lain, gergaji tangan, kikir, palu, pahat, keran ulir, gigi seri, penggaris baja lurus, jangka sorong pembagi, penusuk gores, dan jangka sorong. Di ujung lain meja terdapat 1 set penggiling tipe pedal dan landasan yang ditempatkan di samping penggiling. Ini adalah meja operasi paling umum dan termurah yang diperuntukkan bagi peserta magang. Dikatakan bahwa meja operasi senior dilengkapi dengan modul bertenaga uap dan tungku peleburan. Sedangkan bagi pekerja berpengalaman, meja operasi senior sudah cukup karena mereka bisa melakukan hampir semua hal di atasnya. Dengan mempertimbangkan rencananya, Zhang Tai langsung mengenakan seragam kerjanya dan mengenakan kacamata pelindung. Dia kemudian memulai dengan kawat baja terbesar. Karena dia tidak memiliki panel kendali kawat baja khusus, dia harus memanfaatkan alat yang ada untuk memprosesnya. Dia memasang kawat baja dan papan kayu ke rahang. Dia kemudian menempatkan inti dengan baik di dalam dan memasang salah satu kepala kawat baja ke atasnya. Setelah memutarnya searah jarum jam dengan hati-hati, dia memeriksa dan tidak menemukan masalah, maka dia terus memutarnya. Secara umum, hal itu tidak terlalu sulit. Setelah beberapa saat, Zhang Tai hampir menyelesaikan musim semi pertamanya. Dia menghitung jumlah lingkaran pegas dan memotong lingkaran berlebih di landasan. Dia kemudian menggiling kedua ujung kawat baja dengan penggiling, dan akhirnya, pegas tipe kolom paling sederhana dibuat. Dia mengujinya dan ternyata benar-benar fleksibel. Semangat Zhang Tai bangkit dan menyelesaikan 2 mata air yang tersisa dengan mudah. Butuh lebih banyak waktu baginya untuk menyelesaikan putaran hook. Sebagai perbandingan, ketika Zhang Tai sedang mengerjakan kait bundar dengan pahat, orang lain telah menyelesaikan 3 pegas. Akhirnya lelaki botak itu masuk ke dalam dan menjawab pertanyaan siswa yang mengangkat tangan. Dia memeriksa 3 karya masing-masing siswa dan menjelaskan perlakuan panas pada pegas. Ia menekankan, ujung pegas harus bulat dan kencang. Dia kemudian memecahkan masalah mengenai penggulungan pegas dan pembuatan perkakas lengan torsi internal dan eksternal. Para siswa kemudian mencoba lagi. 3 jam di pagi hari segera berlalu dengan cara ini. Para siswa makan siang di kantin sekolah. Ini juga merupakan keuntungan bagi sekolah, meskipun makanannya tidak begitu enak. Mereka seringkali tidak melihat minyak selama beberapa minggu, dan makanan tersebut hanya dapat memuaskan rasa lapar mereka, namun tidak cukup untuk mengenyangkan mereka.
Meski begitu, kerumunan yang bergegas menuju kafetaria pada jam makan siang sungguh mengerikan. Menurut pengaturan sekolah, kafetaria dibagi berdasarkan tingkatan, dan bahkan jumlah pengunjung pun ditetapkan. Karena jumlah piring makan selalu lebih sedikit dibandingkan jumlah siswa di kantin setiap kelas, selalu ada beberapa orang yang bernasib buruk yang gagal mendapatkan makan siangnya setiap siang. Alhasil, mereka langsung pingsan di taman bermain tempat mereka menerima pelatihan keterampilan militer pada sore harinya. Zhang Tai sendiri telah mengalami kejadian ini 2 kali. Sejak saat itu, ia sangat memahami aturan pertama di zaman besi hitam, yaitu berusaha mengisi perutnya. Satu-satunya aturan di kantin sekolah adalah berbaris. Oleh karena itu, jika Anda tidak ingin menjadi bagian dari kelompok yang kelaparan, Anda harus mengantri sesegera mungkin. Selain itu, Anda juga harus cukup kuat jika terjadi agresi dari orang lain. Tentu saja, keberuntungan juga sangat penting. Ambil contoh saat ini, Zhang Tai berdiri di tengah barisan. Setelah 3 jam kelas, kelompok siswa laki-laki berusia 15 atau 16 tahun kelaparan. Antreannya sudah panjang, sementara banyak siswa yang terus masuk. Syukurlah, Zhang Tai pergi dengan sangat cepat setelah kelas berakhir. Kalau tidak, dia mungkin tidak punya makanan hari ini. Ketika siswa paling lambat tiba di ujung barisan dengan murung, siswa di depan sudah mendapatkan makan siangnya dan siap untuk menyantapnya. Saat itu, kantin sekolah yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Zhang Tai menoleh ke belakang dan menemukan sekelompok orang yang dipimpin oleh Glais berjalan dengan angkuh. Meskipun mereka datang terakhir, mereka tidak berbaris sama sekali. Sebaliknya, mereka langsung melangkah ke depan barisan. Melihat kelompok ini, siswa yang baru saja menerima piring makan menjadi pucat. FCK, omong kosong yang menjijikkan. Mereka melakukan ini setiap siang. Zhang Tai melecehkan secara verbal dalam hati. Oh, maaf merepotkanmu hari ini. Mereka bergerak di depan para siswa yang sedang menerima makan siang. Berbicara dengan ramah, mereka menunjukkan sikap arogan dengan kepala terangkat dan hidung menghadap ke langit. Mereka menyilangkan tangan sambil menunjukkan senyuman mengejek. Mereka memandang para siswa yang wajahnya sudah pucat, seperti apa yang dilakukan kucing terhadap tikus. Ibu sialan, mereka sungguh sombong. Zhang Tai melecehkan dengan suara rendah. Kamu juga bisa menjadi sombong dan mengambil makanan orang lain seperti mereka jika kamu mampu mengalahkan mereka. Dikatakan bahwa Glais telah lulus ujian dan memenuhi syarat untuk menjadi prajurit LV2. 2 titik api di dalam dirinya telah tersulut. Sekolah Menengah Nasional ke-7 belum pernah melihat angka sebesar ini selama bertahun-tahun. Catatan TL, semakin banyak titik api yang menyala, semakin besar pula prajuritnya. Dia terlahir kuat, dia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Mereka hanyalah orang-orang yang berpikiran sederhana dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Apakah mereka menarik perhatian pihak sekolah dengan metode naif ini hanya untuk mendapatkan rekomendasi? Tidak ada rasa cemburu lagi. Dia terlahir dengan bakat luar biasa itu, dan mereka jauh lebih kuat dari kita, jadi kita harus menjauh dari mereka. Dia memiliki ayah yang hebat. Tokoh besar di CSIF. Tokoh besar, dia hanya kepala penjaga. Tentu saja, orang-orang di belakangnya juga adalah tokoh besar. Aku tidak akan pernah menyerah pada bajingan itu. Apapun alasannya, mereka akan memukuli Anda saat Anda keluar dari gerbang sekolah. Dan Anda membutuhkan waktu 1 bulan untuk bangun. Bukankah itu alasan yang cukup? Ketika orang-orang di samping Zhang Tai berdiskusi dengan suara rendah, anak-anak lelaki yang ditangkap berjalan mendekat dengan sedih. Saat melihat orang-orang yang kurang beruntung, ada yang terlihat simpati, ada pula yang terlihat dingin. Namun, tidak ada yang berani menghibur mereka, bahkan dengan satu kata pun. Setiap siswa di sekolah harus berjuang untuk dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa kafetaria kekurangan piring makan setiap hari. Jika Anda tidak berjuang untuk diri Anda sendiri, tidak ada seorang pun yang akan berjuang untuk Anda. Sedangkan bagi orang-orang lemah, mereka tidak punya pilihan. Mereka harus menerima penghinaan atau menderita mimisan dan patah tulang. Melihat orang-orang yang lewat dengan murung dan malu mengingatkan Zhang Tai akan sesuatu. Apa yang akan saya lakukan jika itu adalah saya? Bagaimana jika mereka mengambil Daina kesayanganku, bukan hanya piring makan? Apa yang akan saya lakukan? Zhang Tai tiba-tiba menjadi khawatir. Sepertinya dia sudah melihat wajah Nona Daina yang putus asa dan menangis. Remaja itu merasakan sakit di dalam. Tidak pernah. Pemuda itu menggeram dalam hati seperti binatang buas. Lantai 2 kantin diperuntukkan bagi para guru. Ada juga beberapa pasang mata yang mengintip dari balik dinding kaca. Prajurit tingkat 2. Dia sangat kuat di depan anak-anak itu. Glais sendiri bisa dengan mudah mengalahkan selusin dari mereka dengan mudah. Dia memiliki keunggulan fisik, kelompok yang dipimpin oleh Glais terdiri dari 4 orang. Sebagai perbandingan, ada beberapa ratus orang di belakang mereka. Mereka hanya memahami setengah dari pelajaran kesabaran guru dan telah belajar bagaimana bersaing dan berjuang untuk hidup mereka sendiri, tapi mereka mengabaikan separuh lainnya, kerja tim.
yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Inilah perbedaan antara manusia dan binatang. Tidak peduli betapa lemahnya mereka sendirian, individu yang lemah bisa menjadi cukup kuat untuk mengalahkan monster yang kuat begitu mereka bersatu. Mereka mungkin memahami hal ini di masa depan. Aku akan melihat siapa di antara mereka yang bisa menyadarinya lebih dulu. Suara-suara di balik dinding kaca berangsur-angsur menjadi tidak jelas di tengah suara gesekan garpu dan pisau serta suara derak makanan. Meskipun Zhang Tai tidak berselera makan, dia tetap memakan makan siangnya yang buruk. Dia kemudian mengantri dan dengan serius mencuci piring makan dan peralatan makannya di bawah keran air. Setelah mengembalikan mereka ke kafetaria, dia merasa agak frustrasi, karena wajah Daina yang putus asa dan menangis terus-menerus muncul di benaknya seolah-olah itu benar-benar terjadi. Dia berjalan pergi dengan kepala menunduk, dia menjadi semakin tertekan setiap kali dia sesekali melihat sepasang sepatu kulit usang dengan 2 tambalan di atasnya. Ketika dia berjalan ke hutan dekat sekolah, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa orang. Apakah kamu masih puas dengan apa yang kamu lakukan pada kami pagi ini? Sebuah tinju telah mendarat di perutnya sebelum dia menyadarinya. Zhang Tai hampir memuntahkan makan siangnya. Membungkuk dengan kesakitan, Zhang Tai akhirnya menyadari apa yang terjadi. Tanda pagar dolar. Saya dikelilingi oleh mereka. Saya sudah menyadari permusuhan mereka di kelas, jadi saya tidak boleh melupakan itu. Kalahkan dia. Saat Zhang Tai yang membungkuk mendengar suara ini, dia menemukan sepasang kaki di depannya. Tanpa pikir panjang, dia langsung berusaha sekuat tenaga untuk memeluk sepasang kaki tersebut, dan yang mengejutkan, dia menjatuhkannya. Zhang Tai kemudian dengan cepat melemparkan dirinya ke arah lawan dan meninju hidung bocah itu sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Akibatnya, pria itu terjatuh terlentang. Kastil Besi Hitam Bab 4, Melawan. Di hutan sekolah, Zhang Tai sedang bergulat dengan pria itu selama beberapa saat sebelum dia mencapai puncak dan meninjunya 2 kali. Saat itu, dia merasakan sebuah kekuatan besar menghantamnya dari belakang, dan Zhang Tai ditendang menjauh dari anak laki-laki di bawahnya dengan 1 kaki lagi. Menanggapi kekuatan tersebut, Zhang Tai berguling ke depan mengikuti arah kekuatan tersebut dan langsung berdiri dengan menggunakan Carp Jump. Carp Jump adalah keterampilan seni bela diri di mana seorang pria akan menggunakan kekuatan yang dihasilkan oleh kaki, pinggang, dan perutnya untuk berdiri ketika dia berbaring di tanah. Saat dia berdiri, dia melihat 2 orang menerkam ke arahnya dari kedua sisi secara bersamaan. Zhang Tai menendang orang di sebelah kanan, namun anak laki-laki itu lincah dan langsung menyandarkan tubuhnya sambil mengangkat kakinya sekaligus untuk menahan tendangan Zhang Tai. Merasakan sakit, pria itu meringis dan meraih tangan kanan Zhang Tai dengan menggunakan kedua tangannya. Zhang Tai melayangkan pukulan ke arah bocah itu dengan tangan kirinya, namun sepasang tangan lainnya menangkap tangan kiri Zhang Tai saat dia mengirimkannya. Saat dia ingin berjuang, sebuah tendangan keras mendarat di perutnya, dan Zhang Tai langsung kehilangan keinginan untuk bertarung. Seluruh pertarungan berakhir dalam waktu 30 detik. Itu sudah bisa ditebak, Zhang Tai melawan 6 musuh sendirian tanpa persiapan apapun, sementara lawan-lawannya menyerangnya setelah perencanaan yang matang. Dibandingkan dengan 6 orang lainnya, Zhang Tai yang berkulit kuning dan berambut hitam ternyata lebih lemah. Tingginya 175 cm dan usia 15 tahun. Sebaliknya, di antara para penyerang, bahkan yang terpendek di antara mereka memiliki tinggi sebesar Zhang Tai, sedangkan yang tertinggi memiliki tinggi lebih dari 180 cm dan 1,5 kali lebih berat dari Zhang Tai. Inilah perbedaan antar ras. Sambil membungkuk, Zhang Tai terus muntah saat kedua tangannya ditahan oleh penyerangnya. Para penyerang mengerang dan menggosok area di mana Zhang Tai sebelumnya menyerang mereka sebelum mereka mengepung Zhang Tai. Anak laki-laki yang dipukul Zhang Tai dengan ganas juga berdiri. Tiba-tiba, anak laki-laki itu merasakan sesuatu yang asin dan basah di mulutnya, dan ketika dia menyentuhnya, dia menyadari ada pendarahan dari hidungnya yang menyebabkan tangannya berlumuran darah. Karena kesal, dia melangkah maju dan meninju hidung Zhang Tai sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan Zhang Tai padanya. Akibatnya, Zhang Tai merasa linglung dan hidungnya sakit. Dia merasakan cairan asin langsung menutupi bagian dalam tenggorokannya dari rongga hidungnya. Zhang Tai langsung terbatuk. Bajingan, Zhang Tai mengutuk dalam hati, balas dendam yang cepat. Segera setelah itu, anggota kelompok lainnya mulai memukul dan menendangnya dengan ganas. Zhang Tai menderita lebih dari 10 pukulan dan tendangan. Jika dia tidak didukung, dia pasti sudah lama terjatuh ke tanah. Zhang Tai terus terengah-engah, dia merasa seperti ikan yang tercekik yang dibuang ke pasir. Dia bahkan tidak punya cukup kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Seorang anak laki-laki bermaksud untuk memukul Zhang Tai lagi, tetapi tangannya ditahan oleh orang lain. Cukup, Dope. Hidungnya akan patah seluruhnya dengan pukulan lain. Akan menjadi masalah jika dia cacat? Ya, kami membuat kesepakatan. Tidak ada lagi pukulan dan jangan bunuh dia. Brengsek, resletingnya merobek rambutku pagi ini. Sekarang masih terasa sakit. Jelas pria yang memegang tangan kanan Zhang Tai.
Big Head memiliki performa rata-rata selama latihan berpasangan biasa. Tanpa diduga, kita berdua saja mungkin tidak cukup untuk mengendalikannya hari ini, kata Barley. Pria paling gemuk dan paling horny di kelas dan orang yang menyarankan Zhang Tai untuk menikmati pemandangan pagi ini. Bocah berjerawat itu adalah pendiri dan penyelenggara kampanye brengsek dan merupakan salah satu bajingan paling terkenal di kelasnya di Sekolah Menengah Pria Nasional ke-7. Dia telah mencuri uang ayahnya dan mencari pelacur untuk mengakhiri status perawannya. Dia selalu menganggap ini sebagai kemuliaan dan terus-menerus memamerkannya di depan orang lain. Doug buru-buru menggulung kertas menjadi kolom tipis dan memasukkannya ke dalam lubang hidungnya untuk menghentikan pendarahan. Mengangkat kepalanya, dia menunjuk ke hidungnya dengan marah dan menunjukkan lukanya kepada yang lain. FCK, kamu tidak terluka seperti aku. Bagaimana aku bisa mendapat nasib buruk seperti itu? Dia kembali memukul perut Zhang Tai dengan marah. Hasilnya, Zhang Tai menuangkan makan siangnya seperti air mancur, sejumlah besar muntahan basah dan mengepul disemprotkan ke kepala Doug. Yang lainnya tercengang. Melihat Doug, yang masih memiliki tiang kertas di dalam lubang hidungnya, muntahan Zhang Tai menyebabkan wajah semua orang berkedut. Semua orang berusaha mengendalikan dorongan untuk tertawa. Kedua pembantu di samping Doug juga mundur 2 langkah dengan tangan mencubit hidung. Demikian pula, kedua pria yang sedang menggenggam lengan Zhang Tai juga langsung melepaskannya. Mereka sangat takut disemprot oleh Zhang Tai ketika dia menoleh. "Arr!" teriak Doug dengan aneh sebelum dia bergegas pergi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Doug melarikan diri, 5 orang lainnya mulai tertawa terbahak-bahak. Zhang Tai memulihkan ketenangannya setelah muntah, dia terengah-engah dan berjuang untuk berdiri. Menyadari hal ini, 2 orang yang paling dekat dengannya menjadi waspada dan mundur 1 langkah. Mereka takut disemprot oleh Zhang Tai, yang pada saat itu bahkan tidak bisa berjalan. Zhang Tai berdiri dengan gemetar dan menatap sosok seukuran beruang di belakang kelompok itu. Dia tersenyum sambil berkata, "Kapten Kerlin. Haha, kamu berencana menyerang kami saat kami berbalik? Big Head, menurutmu kami idiot? Kamu terlalu banyak membaca novel jelek tentang ksatria? Apakah kamu ingin pemukulan lagi? Terlalu muda, terlalu naif. Kami sudah bertahun-tahun tidak menggunakan trik itu." Barley yang gemuk itu menyeringai tanpa malu sambil mengangkat bahunya dengan melompat gemuk. Benar-benar, suara mengerikan terdengar di belakang mereka. Tiba-tiba, kelima individu yang menyenangkan itu seperti bebek Mandarin yang membeku. Seluruh tubuh mereka kaku, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka terus berkeringat, dan kaki mereka mulai gemetar. Zhang Tai benar-benar kagum dengan serangkaian penampilan dan gerakan sulit dalam waktu sesingkat itu. Mendengar suara Kapten Kerlin, Zhang Tai tampak tenang, namun otaknya berputar cepat. Sambil menyilangkan tangan, pria bermata satu yang paling menakutkan di kota Black Hot berjalan keluar dari hutan di belakang mereka. Meskipun dia hanya memiliki 1 mata, cara dia memandang orang-orang seperti serigala kayu ketika mereka menatap anak ayam. Kapten Kerlin, kelima orang itu terhuyung serempak. Apa yang telah terjadi? Mengangkat kepalanya, Kapten Kerlin bertanya dengan hidung menghadap ke langit. "Kami adalah..." Barley terhuyung, yang dihentikan oleh Kapten Kerlin dengan tatapan kasar. "Diam, ini bukan giliranmu untuk berbicara." Kapten Kerlin menatap mereka dengan mata terbelalak dan menunjuk ke arah Zhang Tai yang menyedihkan itu dengan jari sekuat tongkat kayu. "Anda, ceritakan padaku apa yang terjadi?" Mendengar Kapten Kerlin bertanya pada Zhang Tai, kelompok 5 orang itu langsung membiru. Mereka ketakutan setengah mati. Dengan mata terbuka lebar, mereka menatap Zhang Tai dengan tatapan ketakutan, memohon, dan putus asa. Jika Zhang Tai mengatakan yang sebenarnya, Barley berani bertaruh bahwa ketika Kapten mengetahui bahwa dewi kesayangannya dikotori oleh beberapa siswa dengan cara ini, dia pasti akan membuat mereka impoten selama sisa hidup mereka. Karena sistem pendidikan dan kursus khusus, Kota Black Hot membiarkan beberapa orang terluka atau meninggal setiap tahunnya di setiap sekolah menengah nasional tanpa ada seorang pun yang mau mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. "Ya, Tuan, Kapten Kerlin. Kami bertaruh." Zhang Tai membuat keputusan di dalam hati. Ia menilai perkelahian antar laki-laki di sekolah menengah laki-lagi adalah hal biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sering bertengkar dengan orang lain. Meskipun dia sedikit menderita kali ini, itu tetap baik-baik saja. Lagi pula, ayahnya selalu mengajarinya untuk memaafkan orang lain, dan begitu dia melakukannya, dia akan bersikeras bahwa mereka perlu memberi kompensasi kepadanya atas perbuatan mereka. Pertaruhan. Kapten Kerlin sedikit mengernyit dan memandang Zhang Tai yang tidak bersalah. Dia kemudian berbalik dan menatap kelima orang lainnya, dia bilang, "Kamu bertaruh." Apakah itu benar? Pertaruhan? Tentu saja, mereka berlima mengangguk seperti anak ayam yang kelaparan selama 3 hari. "Bagaimana kamu bertaruh? Apa taruhannya? Kamu ingin berbaring di depan kapten pintarmu?" Kapten Kerlin menatap Zhang Tai. "Kami bertaruh jika mereka gagal mengalahkan saya bersama-sama. Maka saya bisa mengalahkan mereka kembali dan mengambil semua uang di saku mereka."
Saya telah memenangkan taruhan. Jadi saya mengundang Kapten Kerlin untuk menjadi saksi dan melakukan hal yang benar untuk saya. Barley dan yang lainnya menatap ke arah Zhang Tai dan akhirnya menjadi santai. Beberapa dari mereka mulai mengutuk dalam hati, dia masih merencanakan uang kita pada saat kritis ini. Zhang Tai melangkah maju ke arah mereka sambil membersihkan hidungnya. Dia kemudian meninju dan menendang hidung dan perut mereka masing-masing di depan Kapten Kerlin. Dalam sekejap, hidung kelima orang itu terus mengeluarkan darah dengan kepala menunduk ke tanah. Mereka mengerang kesakitan, namun tidak ada yang berani melawan. Ketika mereka berlima berdiri, Zhang Tai mengulurkan tangannya ke depan mereka dan memutar ibu jarinya dengan jari telunjuk. Semua orang tahu arti dari ini. Dibayar karena mengalahkan orang lain, sungguh kehidupan yang indah. Kastil Besi Hitam Bab 5, Persaudaraan Heatplane. Di bawah sorotan tajam Kapten Kerlin, kelima orang itu tidak punya pilihan selain mengeluarkan uang dari saku mereka. Sumbangan paling sedikit adalah 5 keping tembaga, sedangkan sumbangan terbanyak adalah 10 keping tembaga. Zhang Tai memasukkan koin-koin itu ke dalam sakunya tanpa ragu-ragu. Ketika tiba giliran Barley, si gendut terkutuk itu mengeluarkan 9 koin tembaga dari saku atasnya dan berkata sambil gemetar dan menunjukkan senyuman malu namun menyanjung, "Kamu menang." Melihat Barley dengan marah, Zhang Tai tidak mengatakan apapun. Dia tidak menggerakkan kembali tangannya sama sekali. "Apakah kamu yakin itu semua uangmu? Anda tahu apa taruhannya?" "Semuanya, semuanya." Zhang Tai menekankan 3 kata itu. Mereka telah menjadi teman sekelas selama beberapa tahun. Zhang Tai secara alami tahu berapa banyak lemak terkutuk itu karena dia selalu menjadi yang terkaya di antara mereka dan selalu mengajak sekelompok orang ke restoran. Barley dan Zhang Tai saling melotot selama beberapa detik sambil hidung mereka terus mengeluarkan darah. Barley memperhatikan Zhang Tai menjadi semakin percaya diri dengan bahunya yang terangkat. Ketika Zhang Tai berpura-pura membuka mulut untuk menyampaikan berita tersebut, wajah gemuk Barley akhirnya berubah dan wajahnya yang dipenuhi jerawat membiru. Hodot, aku hampir lupa kalau aku punya lagi." Sambil mengatakan ini, dengan mata terpejam, Barley mengeluarkan 4 koin perak mengkilap dari saku kirinya dan meletakkannya di tangan Zhang Tai. Melihat 4 koin perak, Zhang Tai juga sedikit membuka mulutnya. "Saya kaya sekarang. 1 koin perak setara dengan 100 koin tembaga. Dia mungkin mencuri uang ayahnya lagi." Ini adalah sejumlah besar uang untuk Zhang Tai, namun, Kapten Kerlin bahkan tidak melirik koin perak itu. Dengan tangan bersilang, dia mengawasi bagaimana Zhang Tai menamparkan orang-orang malang itu sementara salah satu tangannya terus mengelus kumis pendeknya, yang sekeras jarum baja. Zhang Tai merasa sedikit lemah di bawah tatapan Kapten Kerlin. Menarik. Wah, siapa namamu? Zhang Tai, kamu pandai dipukuli. Anda berani bertaruh dengan mereka dengan cara ini. Baiklah, aku akan mengingatmu. Mengatakan ini, Kapten Kerlin segera pergi. Big Head, kita bahkan, sambil mengangkat kepalanya, Barley duduk di tanah untuk mengurangi mimisan. "Kami mengalahkan Anda dan Anda juga mengalahkan kami. Anda mendapatkan uang kami, tetapi Anda menyelamatkan kami. Sejujurnya, kami harus berterima kasih." Sama-sama, Zhang Tai juga buru-buru mengeluarkan beberapa tisu toilet dari salah satu saku celana. Dia menggosok tisu toilet menjadi 2 kolom dan memasukkannya ke dalam lubang hidungnya untuk menghentikan mimisan. "Bagaimanapun, kami adalah pelajar. Tidak apa-apa untuk bertarung. Aku juga tidak ingin melihat sesuatu terjadi padamu, sama seperti kamu tidak ingin melihat sesuatu terjadi padaku." Dengan kertas di hidungnya, dia berbicara dengan suara rendah dan teredam. "Rasanya agak tidak nyaman. Apakah kamu punya lebih banyak kertas?" Barley mengulurkan tangannya yang gemuk. Zhang Tai mengeluarkan semua tisu toiletnya dan membaginya kepada mereka. Yang lain langsung meniru tindakan Zhang Tai untuk menghentikan mimisan mereka. Setelah beberapa saat, ke-6 anak laki-laki itu saling memandang dan merasa itu sangat lucu. Sebuah pepatah Tiongkok muncul di benak semua orang saat ini, dengan daun bawang di lubang hidung, berpura-pura menjadi gajah. Brengsek, sungguh ironis. Semua orang ingin tertawa, tapi ternyata tidak. Setelah bergumam dengan yang lain sambil menundukkan kepala, Barley dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada Zhang Tai sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Zhang Tai sebelumnya. "Setelah apa yang terjadi hari ini, kami merasa kamu cukup baik. Oleh karena itu, kami dengan sungguh-sungguh memutuskan untuk mengundang Anda ke dalam organisasi kami. Kami harap Anda mempertimbangkannya." "Organisasimu?" Zhang Tai menatap mereka dengan ragu. Omong kosong ini seharusnya tidak mendirikan sebuah organisasi. Mereka hanyalah kelompok sampah. Menyadari keraguan Zhang Tai, para kru berpura-pura menjadi luar biasa. Meski ekspresi depresi mereka sama sekali tidak meyakinkan, Zhang Tai masih bisa merasakan antusiasme mereka. "Dari pertengkaran, persahabatan tumbuh. Kami mempunyai pendapat yang baik tentang Anda, oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengundang Anda setelah berdiskusi. Jangan meremehkan kami. Anakan pohon saat ini mungkin akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi di masa depan. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi tokoh besar.
Setelah kita bersatu, cepat atau lambat kita akan memenangkan tempat di kota Black Hot. Kata-kata itu menggerakkan Zhang Tai. Tak terbayangkan, orang-orang ini seharusnya tidak ambisius. Dibandingkan dengan mereka, dialah yang paling pemalu. Barley memperhatikan bahwa Zhang Tai agak tergerak, jadi dia melanjutkan, kami akan lulus tahun ini. Setelah lulus, pada dasarnya kami harus menjalani wajib militer selama 8 tahun. Kita mungkin menghadapi bahaya dan frustrasi. Sangat sulit bagi satu orang untuk bertahan hidup di usia ini, tetapi saudara selalu dapat membantu Anda dengan apapun yang Anda temui di masa depan. Akan selalu ada solusi. Dengan bantuan saudara-saudara kami tidak akan mudah diintimidasi bahkan di dalam pasukan. Kata-kata terakhir akhirnya menyentuh hati Zhang Tai. Zhang Tai mulai tertarik pada organisasi mereka. Apa nama organisasinya? Persaudaraan Hit Plain, kata Barley dengan bangga. Persaudaraan Hit Plain, Zhang Tai tiba-tiba merasa merinding ketika dia memikirkan adegan pagi ini di mana kelompok itu berdiri dan melakukan masturbasi di depan jendela. Konon manusia sudah menemukan pesawat yang disebut pesawat yang bisa terbang di angkasa. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana dan kapan masturbasi dikaitkan dengan pesawat bagi banyak remaja. Zhang Tai tidak pernah bisa memikirkan bagaimana hubungan gerakan piston satu silinder manual yang membosankan dengan pesawat itu. Dia merasa tempat maha suci di hatinya ternoda ketika adegan Barley gendut terkutuk melakukan masturbasi di depan jendela yang menghadap Nona Daina terlintas di benaknya. Saya bersedia bergabung, tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu syarat. Zhang Tai memberitahu Barley setelah beberapa detik. Kondisi apa? Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang boleh memperlakukan Nona Daina seperti itu di sekolah. Pemuda berusia 15 tahun itu merasa senang ketika mengatakan ini. Zhang Tai sedikit senang, tidak peduli apa. Meski dia lemah, dia masih bisa melindungi Nona Daina dengan caranya sendiri. Tidak masalah, itu kesepakatan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah salah satu dari kami. Barley yang gemuk menjawab dengan jujur. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini pada Nona Daina. Meski begitu, banyak hewan di sekolah yang melakukan hal yang sama setiap hari. Namun, setelah kejadian hari ini, para kru juga menyadari bahwa apa yang mereka lakukan pagi ini terlalu beresiko. Benar-benar berakhir bagi mereka jika dilihat oleh Kapten Kerlin. Itu bukanlah kondisi yang berlebihan saat berada di sekolah. Tidak peduli apapun, tidak ada yang akan menghentikan mereka jika mereka melakukan itu di rumah. Zhang Tai bergabung dengan Hit Plain Brotherhood dengan cara ini. Semangat para kru bangkit dengan adanya anggota baru mereka. Mereka sepertinya sudah melupakan apa yang baru saja terjadi. Zhang Tai juga tidak berniat mengembalikan uang mereka. Dia telah membuat keputusan ini, dan jika Barley yang gendut ini memintanya membayar kembali atas nama persaudaraan, maka dia akan segera meninggalkan persaudaraan sialan ini. Zhang Tai juga memahami anggota lainnya, termasuk Barley, Douk, Sarwin, Baghdad, Leit, dan Hista. Dia akrab dengan mereka karena mereka semua adalah teman sekelas. Satu-satunya aturan kontemporer di Hit Plain Brotherhood adalah menjaga kerahasiaan semua situasi terkait persaudaraan tersebut. Mereka tidak punya bos, dan semua keputusan ditentukan melalui diskusi. Yang membuat Zhang Tai takjub adalah persaudaraan itu terbagi menjadi beberapa tingkatan sejak didirikan beberapa bulan lalu. Semua orang setuju dengan aturan tersebut dan menganggapnya sangat adil. Barley secara alami menikmati peringkat tertinggi. Menurut penjelasan Hista, Barley mungkin merupakan kontributor terbesar bagi persaudaraan, oleh karena itu, hanya Barley yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Elf 2 yang berarti Barley sendiri dapat memilih 2 kali setiap kali. Akibatnya, anggota Elf 3 dapat memilih 3 kali. Adapun Zhang Tai, karena dia adalah anggota baru, kecuali Barley, dia hanya berhak memilih 1 kali seperti yang lainnya. Saat berjalan keluar dari hutan, Barley yang gemuk itu memandang ke arah Zhang Tai dan dengan ragu berkata, itu, uangnya. Ini milikku. Sambil menutupi sakunya, Zhang Tai memandang Barley dengan sikap waspada. Si gendut terkutuk itu menggaruk kepalanya dengan malu sambil tersenyum pahit, tidak apa-apa. Biarkan Douk menunggu beberapa hari lagi. Ketika yang lain mendengar apa yang dikatakan Barley, mereka menunjukkan senyuman cabul. Douk sungguh malang hari ini, hahaha. Sambil menyipitkan matanya, Sarwin tertawa. Sungguh sial, dia telah menunggu 2 minggu untuk hari ini. Hista mengangkat bahunya. Biarkan dia menunggu beberapa hari lagi. Maka wajahnya akan penuh jerawat. Hahaha, Zhang Tai sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun, dia merasa cara mereka berbicara agak tidak senonoh. Hei, kamu akan mengetahuinya nanti. Ini adalah keuntungan bagi anggota. Barley berkata diam-diam. Kastil Besi Hitam Bab 6, Kota Black Hot. Zhang Tai tidak tahu bagaimana dia bisa menahan kelaparan sampai sekolah usai. Dia menghabiskan makan siangnya sepenuhnya sebelumnya ketika dia dipukuli oleh anggota Hit Plain Brotherhood lainnya di siang hari, oleh karena itu dia tidak punya pilihan selain menahan kelaparan.
Ketika dia tidak tahan lagi menahan lapar, dia akan minum air seperti ikan di keran air di sekolah di sela-sela jam pelajaran. Ini juga merupakan keterampilan bertahan hidup yang dia pelajari di sekolah pada usia ini. Meminum air bersih seperti ikan dapat meringankan rasa lapar dan memperlambat kemunduran kekuatan fisik. Seseorang tanpa makanan dan air dapat bertahan hidup paling lama 2 hari. Namun orang yang kelaparan hanya dengan air dapat bertahan hidup lebih dari 3 hari. Hal ini menunjukkan pentingnya air. Yang membuat Zhang Tai merasa beruntung adalah kelas sore ini adalah latihan militer kolektif, kelas yang paling sedikit mengonsumsi energi. Di tempat latihan sepanjang sore, setiap sarjana akan mengenakan seragam infanteri dan baju besi ringan serta membawa tombak yang panjangnya lebih dari 3 meter di bahu mereka untuk latihan. Mereka akan melakukan formasi dan serangan bayonet di bawah perintah instruktur. Menjadi pikeman level 1 dan mendapatkan lambang pikeman level 1 melambangkan awal kedewasaan dan merupakan impian sebagian besar siswa ketika mereka bertugas di militer. Pikeman adalah tentara yang fokus pada formasi dan kerjasama kolektif. Mereka bisa menjadi lengan terkuat sekaligus terlemah. Matriks persegi pikeman yang hanya terdiri dari pikeman peringkat pertama dapat dengan mudah bertahan dari serangan musuh yang tidak dalam formasi dan memiliki jumlah 3 kali lipat. Demikian pula, matriks persegi lapis baja berat yang terdiri dari pikeman peringkat 5 merupakan kekuatan penting di medan perang utama. Dengan adanya penduduk kota Black Hawk dan jutaan penduduk yang mengelilinginya, hanya 3 matriks persegi lapis baja berat peringkat kelima yang bisa terbentuk. Ini adalah kekuatan utama yang digunakan oleh Federasi Batubara, Baja, dan Besi, CSIF, untuk memerintah kota. Fisik Zhang Tai tidak lebih hebat dari yang lain, dia tampak lebih kurus dan lemah dibandingkan anggota kelompok lainnya. Dia tidak terlalu menyukai profesi ini. Zhang Tai mengalami kesulitan ketika dia mengacungkan dan menusuk dengan tombak sepanjang 3 meter, yang beratnya lebih dari 10 kilogram. Pada tahap selanjutnya, setiap kali dia melihat tombaknya yang tidak berdaya, Zhang Tai selalu ragu apakah dia bisa menyerang dan membunuh musuh dengan kecepatan dan kekuatan serendah itu. Berbicara tentang tombak, bahkan Barley yang gemuk pun terlihat lebih baik darinya. Zhang Tai secara bertahap merasa lemah setelah 50 serangan. Namun, lemak terkutuk itu tidak melemah hingga lebih dari 70 gerakan. Jelas sekali, Zhang Tai adalah yang terlemah di Hit Plane Brotherhood. Meskipun ia tidak menyukai profesi ini, namun Zhang Tai harus mengakui bahwa meskipun ia tidak menyukainya, matriks persegi yang terdiri dari pikeman memberinya rasa aman yang tinggi. Setiap kali dia berdiri di tengah-tengah matriks persegi secara mencolok dan melihat teman-teman sekelasnya di sekitarnya, dia akan selalu merasakan rasa aman. Perasaan ini sangat kontradiktif. Tampaknya inilah alasan mengapa sosok kecil seperti Zhang Tai merasa tertekan di usia seperti itu. Dalam banyak kesempatan, Anda harus bergantung pada orang yang tidak Anda sukai. Ketika latihan sore berakhir, Zhang Tai merasa seluruh perut dan perutnya seperti kantung berisi air. Setiap kali dia bergerak, air di dalamnya selalu mengeluarkan suara yang membuatnya tidak nyaman. Setiap kali dia menyerang, setiap kali dia melakukan gerakan yang sedikit ganas dan besar, Zhang Tai akan selalu merasakan air di dalam perutnya mengalir ke tenggorokannya seperti air pasang dengan rasa yang aneh. Saat tenggorokannya tidak nyaman, tenggorokannya akan jatuh kembali. Tangannya selalu tidak berdaya. Dalam beberapa kesempatan, Zhang Tai merasakan tatapan tajam sang instruktur padanya dan merasa enggan untuk pergi. Zhang Tai tidak punya pilihan lain selain mengertakkan gigi. Pelatih secara khusus memperhatikan Glice. Matriks persegi dengan Glice adalah yang paling spektakuler di antara 6 matriks persegi di bidang pelatihan. Glice, seorang prajurit LV2, langsung menunjukkan perbedaan antara dirinya dan burung hijau lainnya. Tingginya mencapai 190 cm dan memegang tombak standar militer yang beratnya lebih dari 30 kg dan memiliki bendera berkepala merah yang melekat padanya. Glice menonjol dan memerintahkan seluruh matriks persegi. Di bawah tatapan apresiatif dari pelatih, Grace menjadi sangat senang. Dia akan selalu meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala di setiap gerakannya. Hasilnya, seluruh tempat latihan dipenuhi dengan lolongannya. Meskipun Zhang Tai agak membencinya, dia tidak akan pernah menyangkal bahwa dia akan dibunuh oleh Glice dalam beberapa gerakan atau mungkin dalam satu gerakan. Glice benar-benar berhak untuk bangga. Kecuali Glice, siswa lainnya di kelas kelulusan hanyalah prajurit cadangan, bahkan bukan prajurit peringkat 1. Normalnya, sebagian besar orang akan dipromosikan menjadi prajurit peringkat 1 sebelum berusia 18 tahun, yakni 2 tahun sebelum menjalani wajib militer. Selama 8 tahun dinas militer, lebih dari 95% rakyat jelata akan pensiun pada peringkat ketiga atau keempat, sementara beberapa dari mereka akan mencapai peringkat kelima. Hanya tentara profesional dan orang-orang yang bertahan dalam pasukan yang dapat mencapai peringkat keenam. Prajurit yang dipromosikan menjadi pejuang bisa mendapatkan rasa hormat dimanapun mereka berada. Saat latihan berakhir, Zhang Tai melepas seragamnya yang bau di ruang ganti, buru-buru memakai sepatu.
dan bergegas keluar dengan tangan di perut tanpa menyapa anggota persaudaraan lainnya, yang dipimpin oleh Barley. Hal ini membuat para anggota persaudaraan merasa malu, karena mereka sedang bersiap untuk menyambut Zhang Tai. Alhasil, mereka terus saling menatap dengan tatapan kosong. Apa yang salah dengan dia? Sarwin yang berbintik-bintik dan berambut coklat menggaruk kepalanya. Saya melihatnya banyak minum di sore hari. Dia mungkin tidak tahan, jawab Baghdad. Sebagai orang kulit hitam, dia adalah yang terkuat di persaudaraan. Latihan siang ini sangat mudah baginya. Tentu saja, dialah yang memiliki kekuatan bertarung tertinggi di persaudaraan. Oh, orang malang, tersenyum Leit. Akulah yang malang. Douk, bahkan sampai sekarang, masih merasa kesal terutama ketika dia ingat bahwa dia disemprot dengan muntahan Zhang Tai pada siang hari. Douk selalu merasa menjadi bahan tertawaan sepanjang sore. Tenang, kawan. Barley akan mengambilkan koin perak itu untukmu. Hista mengedipkan mata dan membuat postur cabul yang dimengerti semua orang. Menatap Barley, dia langsung bermurah hati, kami anggota persaudaraan harus menghilangkan status perawan dan menjadi pria sejati. Percayalah, kamu akan mendapatkan keuntungannya. Barley menghibur Douk yang sedih sambil menepuknya. Melihat bayangan Zhang Tai, wajah gemuk Barley menggigil kesakitan ketika 4 koin perak terlintas di benaknya. Dia menggelengkan kepalanya. Pria yang menarik, meski aku belum melihat kemampuannya, menurutku dia pintar dan lumayan. Dia pria yang dapat diandalkan. Setidaknya aku tidak perlu khawatir akan dikacaukan. Sambil menggosok dagunya, Barley yang gemuk berkata dengan cara yang berpengalaman. Kecuali Douk, yang masih merajuk, anggota kelompok lainnya mengangguk. Zhang Tai bergegas ke kamar kecil dan kencing lama. Dia akhirnya merasa nyaman. Sementara itu, perutnya juga berbunyi. Berjalan keluar dari kamar kecil, dia hanya mencuci tangannya dan berlari keluar gerbang sekolah. Dengan 4 koin perak dan 30 hingga 40 koin tembaga di sakunya. Dia harus mencari sesuatu untuk dimakan, jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk kembali ke rumah. Ada toko roti tidak jauh dari gerbang sekolah. Biasanya, Zhang Tai hanya bisa menelan ludahnya setiap kali melihat roti yang lezat itu. Sambil menyentuh sakunya, hari ini, Zhang Tai akhirnya cukup berani untuk memasuki toko roti ini. Dia menghabiskan 10 koin tembaga untuk membeli sepotong roti coklat. Saat dia melahap sepotong roti coklat seperti serigala dan keluar dari toko roti, Zhang Tai langsung memperhatikan Nona Daina. Nona Daina selalu menarik perhatian. Kapten Kerlin dan guru laki-laki lainnya membicarakannya dengan rajin dan lembut. Wajah Zhang Tai bahkan berubah ketika roti masih ada di dalamnya. Zhang Tai tiba-tiba tercengang saat melihat Nona Daina. Kapten Kerlin bahkan tidak meliriknya, mungkin karena dia merasa terlalu memalukan untuk mengenalnya. Namun, Zhang Tai tidak menyadarinya sampai mereka berada jauh. Dia langsung berbalik dan memandang dirinya di depan etalase kaca yang indah. Dengan setengah roti yang dia hampir tersedak sampai mati di tangannya, mulutnya terbuka sementara kepalanya dimiringkan. Karena dia terus berlatih di sore hari dan mimisan belum juga berhenti, 2 bola kertas tersangkut di lubang hidungnya. Matanya menyipit seperti retakan, dan wajahnya menunjukkan bahwa dia telah dipukuli oleh orang lain. Dia hanya berdiri di sana seperti orang idiot dengan remah roti dan air liur menggantung di sudut mulutnya. Dia jelas-jelas lamban. Nona Daina seharusnya melihatnya sekarang. Zhang Tai menjadi frustrasi dan murung tanpa henti. Tidak heran dia bahkan tidak meliriknya. Dia benar-benar lamban. Menundukkan kepalanya, dia melihat sepasang sepatu kulit yang menyeringai dan jelek itu sekali lagi. Remaja berusia 15 tahun yang mengalami depresi hanya merasakan frustrasi. Melihat Nona Daina pergi, Zhang Tai merasakan bayangan indah itu semakin menjauh darinya. Pada saat ini, Zhang Tai bahkan tidak merasa ingin mengikutinya diam-diam dari jarak jauh. Dia berdiri di luar toko roti dan menatap orang-orang yang lewat. Dia akhirnya menghabiskan sisa roti dengan gigitan demi gigitan. Kemudian, dengan lamban, dia berjalan menuju kawasan komersial yang terletak di bagian timur kota Blackhawk. Orang tuanya mencarikannya pekerjaan magang paruh waktu melalui seseorang yang mereka kenal. Dia harus bekerja 2 jam sehari selama 2 hari seminggu sebelum kembali ke rumah. Kastil Besi Hitam Bab 7, area komersial dan toko kelontong. Tentu saja, sejak kota Blackhawk didirikan oleh Federasi Batubara, Baja, dan Besi, CSIF, kota Blackhawk memiliki suasana komersial yang kaya. Area komersialnya secara alami terletak di tempat terbaik di pusat kota, letaknya jauh dari kawasan produksi dan berada di wilayah timur atas. Kawasan komersial di kota Blackhawk sangat makmur. Pertukaran komoditas massal didirikan di kawasan komersial yang makmur, dan volume perdagangan apapun di sana akan membuat rakyat jelata ketakutan. Kekayaan batu bara, besi, dan baja di kota Blackhawk menjadikannya kota yang makmur. Akan selalu ada kereta yang membawa makanan khas di luar kota Blackhawk sepanjang waktu. Toko kelontong kecil tempat Zhang Tai bekerja juga terletak di kawasan komersial yang makmur di kota Blackhawk, namun
Tempat ini jauh lebih terpencil dan kumuh dibandingkan dengan fasad dan barak megah milik kelompok bisnis skala besar, badan perdagangan bebas, dan bursa efek. Karena stasiun kereta api berjarak kurang dari 300 meter dari toko, para tamunya berasal dari berbagai kalangan. Toko tersebut dekat dengan pasar loak yang didirikan secara spontan oleh warga lokal dan pionir asing. Itu sangat bising setiap hari. Dilihat dari cara berpakaiannya, sebagian besar masyarakat di sini berasal dari kalangan menengah ke bawah. Orang-orang berjuang untuk bertahan hidup di sini. Orang-orang di sini berharap menjadi penjual dongeng rakyat yang menemukan benda istimewa dan menjadi kaya karenanya. Kisah-kisah dongeng tersebut juga mendorong kelompok pionir yang tidak mendapat informasi yang melakukan perjalanan dari jauh untuk memasuki negeri tak dikenal di barat dan utara kota Black Hawk dengan dada terangkat tinggi. Tentu saja, jika seseorang memiliki cukup keberuntungan dan pandangan jauh ke depan, mereka juga bisa membeli barang bagus di sini. Ketika Zhang Tai tiba di toko kelontong, Donder, si pemilik gendut, sedang meringkuk di kursi santai di luar toko. Dia menikmati sisa-sisa matahari terbenam dan menatap orang yang lewat dengan mata setengah tertutup. Kecuali jika seorang wanita gemuk atau cantik melewati toko kelontong, dia bahkan tidak akan menggerakkan kepalanya sedikitpun. Jika ada yang lewat, dia akan selalu melihat mereka berjalan jauh. Seperti biasa, tugas pertama Zhang Tai adalah membersihkan toko. Selanjutnya, dia harus memeriksa dan membersihkan konter. Akhirnya, dia mahir menghitung dengan sempoa. Setelah setahun berlatih di toko kelontong, pencapaian terbesar Zhang Tai adalah dia kini tahu cara menggunakan alat matematika aneh yang dikenal sebagai sempoa. Ini adalah keterampilan praktis yang belum pernah dia pelajari di sekolah. Zhang Tai selalu berpikir bahwa hal itu akan bermanfaat bagi perkembangannya di kemudian hari, karena ayahnya selalu merencanakan agar dia menjadi pemegang buku di Black Hawk Coal Exchange. Tentu saja, dia tidak perlu memikirkannya sampai dia menyelesaikan wajib militernya. Bagi rakyat jelata, mencari pekerjaan di pusat kota setelah menjalani wajib militer adalah hal yang memuaskan, apapun pekerjaannya. Saat dia selesai pembukuan, seorang tamu masuk. Sebelum Donder yang gemuk itu duduk, Zhang Tai sudah menutup buku akuntansinya dan mulai menyapa tamu tersebut. "Permisi Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" tanya Zhang Tai. Tamu tersebut adalah seorang pria berusia 40 tahun yang mengenakan seragam kuli angkut dari stasiun kereta api Black Hawk dan mencium bau abu batu bara. Zhang Tai menebak bahwa dia adalah seorang pejalan kaki, karena saat itu adalah jam tutup di pusat kota. "Saya ingin melihat beberapa kristal putih," kata portir sambil melihat-lihat kotak berisi kristal di konter. Kebanyakan dari mereka adalah kristal kelas 1 biasa, sementara ada juga beberapa kristal kelas 2. Kristal putih menyumbang persentase tertinggi di antara semua kristal. Beberapa kristal putih bersifat alami, sementara yang lain dibuat secara buatan. Dibandingkan dengan kristal dengan ukuran dan kualitas yang sama. Kristal berkepala 2 biasanya lebih mahal daripada kristal berkepala tunggal, dan kristal alami jauh lebih mahal daripada kristal buatan, meskipun kristal buatan terlihat lebih indah. Namun demikian, mengingat efeknya, kristal buatan masih lebih buruk dibandingkan kristal alami. Dikatakan bahwa kristal hanya digunakan untuk dekorasi sebelum bencana. Pada masa itu, masyarakat belum mengetahui bahwa kristal dapat digunakan untuk membantu manusia bercocok tanam. Penggunaan kristal telah menjadi hal yang lumrah yang bahkan diketahui oleh para pedagang kaki lima. Kristal pada zaman ini merupakan bahan strategis standar yang menunjang kehidupan banyak orang. "Apakah hanya ini yang kamu punya?" Pria berusia 40 tahun itu tampak sedikit kecewa. Tampaknya dia tidak puas dengan komoditas umum tersebut. Zhang Tai sedikit kagum dengan ekspresinya karena bahkan kristal kelas 1 yang umum pun tidak murah bagi rakyat jelata. "Kami punya yang lebih baik, tapi harganya lebih mahal. Apakah kamu ingin melihatnya?" Dengan senyuman di wajahnya, pria itu dengan santai menepuk-nepuk tas pinggangnya. Zhang Tai tahu apa maksud pria itu. Dia mengenakan sarung tangan putih dan mengeluarkan kotak yang lebih halus dari laci kontainer di belakangnya. Zhang Tai meletakkannya di atas meja dengan hati-hati dan membuka kotak itu di depan pria itu. Kotak itu berisi 4 kristal putih, 2 di antaranya adalah kristal berkepala 2 sedangkan sisanya adalah kristal berkepala tunggal. Mereka sangat jernih dengan sedikit pengotor. Namun, yang paling menarik dari kristal tersebut adalah pasir halus seperti piramida dan kabur di setiap kristal. 2 kristal berkepala 2 yang lebih besar berisi piramida yang lebih baik. Jika diamati dengan cermat, setiap sisi piramida bersinar secara misterius. Itu adalah karya ilahi antara langit, bumi, dan kombinasi alami energi di alam semesta. Kristal piramida putih tidak hanya dapat membantu penggunanya memasuki meditasi dengan cepat, tetapi juga memungkinkan penggunanya menyerap energi dari alam semesta lebih cepat dan membangkitkan potensi fisik dan vitalitas mereka. Benar saja, sama seperti Zhang Tai ketika pertama kali melihatnya, pria berusia 40 tahun itu tidak ingin mengalihkan pandangannya ketika dia melihat kristal berbentuk piramida.
Kristal kelas 3 adalah komoditas kelas atas di toko, harga pasar setiap kristal lebih dari 2 koin emas. Di kota Black Hawk, 1 koin emas dapat menghidupi sebuah keluarga beranggotakan 3 orang selama 2 bulan. Harga setiap kristal ditandai di bawahnya. Ketika pria itu melihat harga kristal itu, dia menjadi ragu-ragu dan menunjuk ke kristal berkepala tunggal itu. Mungkinkah harganya diturunkan? 218 koin perak adalah harga terendah yang kami mampu beli. Semua komoditas kami ditandai dengan jujur. Maaf, Tuan, apakah Anda membeli ini sebagai hadiah? Anak saya akan berusia 16 tahun depan, dan saya ingin memberinya kejutan. Dia jenius. Mengatakan ini, pria berusia 40 tahun itu tersenyum dengan kehangatan dan kebanggaan di wajahnya yang mengingatkan Zhang Tai pada ayahnya sendiri. 215 koin perak, dan aku akan memberimu kotak pengepakan dan 100 gram pasir kristal. Ini adalah harga terendah yang bisa kami berikan, jelas Zhang Tai dengan jujur. Karena portir berusia 40 tahun itu mungkin diperkenalkan oleh seorang teman, dia mungkin memahami situasi dan reputasi toko umum ini dan tahu bahwa ini adalah harga yang sangat mahal di kota Black Hawk. Mengingat bonusnya, dia langsung setuju. Pria itu dengan hati-hati mengeluarkan dompet dari pakaiannya dan membayar dengan 2 koin emas dan 15 koin perak sebelum dia pergi dengan membawa barang-barang dan hadiah yang dikemas dengan baik oleh Zhang Tai. Sebuah bisnis yang bernilai lebih dari 2 koin emas adalah bisnis yang besar bahkan untuk tokonya. Keberuntungan toko itu mungkin sudah habis karena selain 2 orang yang berkeliaran, tidak ada lagi bisnis 1 jam setelah pria itu pergi. Zhang Tai duduk di belakang meja kasir dengan tangan menopang rahangnya ketika dia melihat jalan di luar dan memikirkan tentang peristiwa yang terjadi hari ini. Matahari akhirnya terbenam, dan kegelapan telah tiba. Ikan mati di kursi santai bergerak dan berputar saat dia berdiri dengan enggan dan memindahkan kursinya kembali ke dalam toko. Apa yang terjadi? Apakah kamu dipukuli hari ini? Sang bos tersenyum senang saat melihat luka di wajah Zhang Tai. Bukan apa-apa, aku terjatuh. Jawab Zhang Tai. Yah, nak, jangan berpura-pura lagi. Tidak ada yang serius. Saat aku seusiamu, aku juga sering berkelahi. Dipukuli atau dipukul, itu biasa saja. Lawanlah saat kamu kalah. Donder menceramahinya dengan murah hati. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran Zhang Tai adalah tatapan bodohnya ketika Nona Daina melihatnya. Mendengar perkataan Donder, dia hanya bisa bergumam, bagaimana jika aku tidak bisa melawan? Wah, jadi kamu adalah burung hijau. Anda selalu bisa melawan. Hanya orang bodoh dan orang tak berguna yang berani tidak menang. Jika lawan Anda lebih kuat dari Anda, maka Anda harus mengunggulinya dengan usaha 10 kali lebih banyak. Kemudian, Anda bisa mengalahkannya dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Jika Anda tidak dapat mencapai level mereka, Anda harus bermain trik. Di balik topeng, kamu harus mengalahkan mereka secara diam-diam. Bos menguliahinya sambil memberi isyarat. Melihat ekspresi bodoh Zhang Tai, bosnya tampak tidak puas. Dia menepuk bahu Zhang Tai dengan keras. Wah, menurutku kamu pintar. Jadi aku akan mengajarimu apa yang telah aku pelajari dalam hidupku selama belasan tahun terakhir. Ketika kamu tidak bisa melawan lawanmu dengan tinjumu, maka kamu harus memberikan kompensasi dengan cara ini, sambil menunjuk ke kepala Zhang Tai, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mendengarkan, lidah yang lembut lebih tajam dari senjata apapun karena bahkan dapat mematahkan tulang keras dan otak cerdas. Kata-kata terakhir Donder sedikit menggerakkan Zhang Tai. Dia merasa itu masuk akal. Pepatah siapa itu? Berhenti, pembohong. Aku tidak percaya padamu. Terserah, Erem. Aku tidak akan memberimu makan malam seperti biasanya. Donder menambahkan dengan kejam. Kastil Besi Hitam Bab 8, Aritmatika Mental dengan Sempoa. Saat berjalan keluar dari toko kelontong, Zhang Tai mengingat kata-kata Donder. Memikirkan kata-kata Donder, lidah yang lembut lebih tajam dari senjata apapun karena dapat mematahkan tulang yang keras dan otak yang cerdas, remaja yang depresi itu merasa sedikit lebih baik. Ketika Zhang Tai melewati pasar loak, lampu karbida di sepanjang jalan dinyalakan satu persatu. Para penyulut lampu di kota Black Hawk menggoyangkan bel pada kendaraan roda 4 mereka dan memarkirnya di depan setiap lampu. Mereka naik ke tiang, melepas penutup lampu, menambahkan bahan bakar, dan menyalakannya. Saat mereka pergi, wanita seksi dengan payudara setengah terbuka muncul di bawah bayang-bayang lampu karbida di dekat stasiun kereta api yang dilirik orang yang lewat. Beberapa wanita berkumpul dan membicarakan sesuatu kepada teman mereka. Setelah itu, beberapa dari mereka tertawa lancang dan gila. Zhang Tai berjalan dan menatap wanita-wanita di bawah lampu. Mereka membuatnya kesal dan lambat laun membangkitkan hasratnya. Sayang, kemarilah menemui bibimu. Biarkan aku mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Seorang wanita berusia 40 tahun yang montok dan mempesona dengan rambut merah keriting menyambutnya di ujung gang di samping tiang lampu. Zhang Tai bisa melihatnya dengan jelas. Sambil menatap mata Zhang Tai, wanita itu sedikit merendahkan dirinya sehingga Zhang Tai bisa melihat payudara putihnya yang indah.
Dia meremas dua bola yang terbuka di luar kerahnya dan mengerang sedikit. Dia kemudian membuka mulutnya dan perlahan menjilat satu jarinya. Melihat ini, Zhang Tai merasakan otot di tenggorokannya bergetar seperti karet gelang, darahnya mengalir ke otaknya, dan selangkangannya langsung terangkat. Zhang Tai melarikan diri di bawah tawa bejat para wanita. Pasar Loak di samping stasiun kereta api menjadi sangat bising di malam hari. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat muncul saat kegelapan tiba. Zhang Tai memulihkan ketenangannya ketika dia berada hampir 100 meter dari wanita yang menakutkan dan memikat itu. Namun, hewan liar itu masih terus terbang tinggi. Untuk menghindari rasa malu, Zhang Tai harus berpura-pura menyembunyikan tangannya di saku untuk menekan benda liar itu. Saat Zhang Tai keluar dari pasar Loak, sebuah suara dari kios pinggir jalan memperlambat langkahnya. "Bos, kamu mendapatkan semua ini dari reruntuhan?" "Tentu saja, lihatlah buku ini. Karakter di dalamnya adalah Tiongkok dan Aliansi Negara Kota Andaman tidak memiliki penerbitan seperti itu. Lihatlah sampulnya. Itu adalah sempoa dari klan Tiongkok, alat komputasi yang mungkin sudah ada sejak beberapa ribu tahun sebelum bencana terjadi. Bagaimana bisa terpelihara dengan baik jika bukan dari reruntuhannya? Kami bukan orang bodoh, saya juga tahu bahwa ini adalah orang Tiongkok, namun, tidak ada yang mengenalinya." "Omong kosong, sempoa apa? Tidak ada yang menggunakan barang antik seperti itu sama sekali. Aku mengatakan yang sejujurnya." Zhang Tai tertarik dengan kata Cina. Dia bergerak menuju kios dan berjongkok bersama dua orang lainnya di depan kios pinggir jalan. Banyak benda yang diletakkan di atas kain kedap air dengan cara yang tidak teratur. Kain itu ukurannya tidak lebih dari 2 meter persegi. Satu-satunya barang yang menarik adalah belati dan pelindung pergelangan tangan dari tembaga di keempat sudut kain. Di pasar Loak, setiap pemilik kios akan menyatakan bahwa barang aneh mereka berasal dari reruntuhan setelah bencana, dan bahkan orang bodoh pun tidak akan pernah mempercayai kata-kata mereka. Salah satu dari dua orang di sampingnya membeli belati bersarung bagus seharga 8 koin perak dan 60 koin tembaga. Lalu, keduanya pergi, meninggalkan Zhang Tai sendirian. Pemilik kios adalah seorang pria cabul berusia 60 tahun dengan hidung brandy merah. Begitu Zhang Tai berbicara dengannya, dia langsung bisa mencium aroma anggur pagar. Orang tua itu mengingatkannya pada seekor binatang, seekor tikus. Setelah Zhang Tai memandangi kios itu dengan santai, dia mengambil buku sempoa dan bertanya, "Berapa?" "Ini adalah harta karun dari reruntuhan, jadi setidaknya 20 koin perak." Jawab lelaki tua itu dengan licik. "Untuk apa benda itu digunakan?" "Yah, itu mungkin buku teknis tentang cara menghitung menggunakan sempoa." Lelaki tua itu juga tidak yakin akan hal itu. Dia sudah membacanya, tapi sama sekali tidak mengerti isinya. Ia juga mengundang seorang yang diduga ahli untuk membuktikan keasliannya, namun, sang ahli hanya dapat mengidentifikasi beberapa angka sederhana di dalamnya. Isinya susunan bilangan ganjil seperti 33225566. "Kegunaannya untuk apa? Ajari aku cara menghitung domba agar tertidur?" Baiklah, 16 koin perak, tidak kurang." Lelaki tua itu menambahkan dengan enggan. "Apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Buku ini totalnya tidak lebih dari 16 halaman yang bahkan tidak cukup bagiku untuk membersihkan kotoran. Anda ingin 16 koin perak? Mustahil. Saya menanyakannya karena penasaran." Zhang Tai melemparkan buku itu dengan marah. Dia akrab dengan pasar Loak. Jika Anda tidak menawar secara agresif, Anda akan ditipu oleh mereka. "Jadi, berapa banyak yang mampu kamu beli?" 80 koin tembaga. 80 koin tembaga, lelaki tua itu muncul seperti seekor tikus yang ekornya diinjak. "Nak, setidaknya 10 koin perak. Aku mendapatkan ini dari reruntuhan. Sungguh reruntuhan yang luar biasa, aku bukan orang idiot. Tidak ada reruntuhan dalam radius 1000 km dari kota Black Hot. Bahkan jika memang ada beberapa, mereka sudah lama disingkirkan. Ini bukan giliranmu." 80 koin tembaga, 9 koin perak, tidak kurang. "Yah, karena aku menghormatimu, 10 koin tembaga lagi." 90 koin tembaga, seru lelaki tua itu seperti babi yang disembelih. "Ini bahkan lebih rendah dari harga saya. 1 koin perak." 7, lelaki tua itu mengertakkan giginya. Setelah tawar-menawar yang sengit selama 2 menit, Zhang Tai langsung berdiri dan langsung pergi. Anehnya, lelaki tua itu berteriak dengan cemas setelah Zhang Tai mengambil 5 langkah, "Tidak, jangan pergi. Seperti yang kamu katakan, bayar aku 4 koin perak dan buku itu milikmu." Senyum tipis muncul di mulut Zhang Tai. Tentu saja, orang luar tersebut tidak mengetahui nama buku tersebut. Namun, Zhang Tai tercengang saat melihatnya. Dia membacanya sekilas dan menemukan metode aritmatika mental yang berhubungan dengan sempoa. Dia pikir itu istimewa dan memutuskan untuk membelinya. Dalam perjalanan pulang, perut Zhang Tai sudah keroncongan, namun, Zhang Tai merasa puas ketika dia menyentuh buku di sakunya. Di zaman ini, pengetahuan sangatlah mahal dan keterampilan atau pengetahuan apapun yang diperoleh di luar gerbang sekolah adalah unik dan berharga.
Zhang Tai ingat bahwa Donder mengawasinya selama lebih dari 3 bulan sebelum dia mengajarinya cara menggunakan benda aneh yang dikenal sebagai sempoa. Meski begitu, dia masih merasa enggan untuk mengajarinya. Sedangkan Zhang Tai menemukan bahwa hanya sedikit orang di kota Black Hot yang tahu cara menggunakan sempoa. Perhitungan biasa biasanya dilakukan di atas kertas. Sedangkan untuk metode penghitungan yang unggul, terdapat kalkulator logam yang digerakkan dengan tangan di bursa dan perusahaan komersial. Jadi, sempoa itu sepertinya tidak berguna. Tetap saja, itu adalah keahlian khusus yang tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ketika Zhang Tai memperhatikan pola sempoa dan rumus ringkas di halaman judul buku tersebut, dia mengenali nilai buku ini. Secara umum, Zhang Tai berpendapat bahwa harga tersebut sepadan dengan harganya. Sekalipun nilainya tidak dapat dilihat untuk saat ini, Zhang Tai masih merasa bahwa koin itu berharga, apalagi fakta bahwa koin perak itu bukan miliknya. Pelajari lebih lanjut, setidaknya itu tidak berbahaya bagimu. Ayah Zhang Tai selalu mengajarinya ketika dia masih muda. Orang tuanya selalu memaksanya untuk belajar bahasa Mandarin dengan menamparkan tangannya dengan genta bambu ketika ia masih kecil. Dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengenali semua karakter di kamus besar bahasa Mandarin. Itu adalah masa tergelap bagi Zhang Tai. Belasan tahun kemudian, hari ini, Zhang Tai akhirnya menyadari bahwa apa yang telah dia pelajari bermanfaat. Dia sedikit senang dengan pengalaman ini. Zhang Tai tidak pernah mempercayai kata-kata lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa buku ini berasal dari reruntuhan. Karena barang-barang dari reruntuhan setidaknya berumur 1000 tahun, buku ini sepertinya tidak terlalu tua. Dia tiba-tiba menemukan beberapa karakter Cina suram di bawah pola sempoa, disarankan membaca setelah kelas untuk siswa. Saya hampir siap terjun ke masyarakat, namun saya tidak tahu sama sekali. Siswa apa? Membaca setelah kelas? Perbandingan itu tidak menyenangkan. Setelah dipukuli secara misterius, dia bergabung dengan persaudaraan dan kehilangan muka di depan Nona Daina. Selain itu, piala perangnya ia gunakan untuk membeli buku. Dalam perjalanan pulang, Zhang Tai teringat bahwa dia telah mengeluarkan uang dan mendapatkan uang hari ini. Dia bahkan tidak tahu apakah dia untung atau rugi hari ini. Rumah Zhang Tai berada di kawasan berkumpulnya rakyat jelata di utara kota Black Hot. Ketika wilayah timur atas kota Black Hot adalah taman halaman belakang orang-orang kaya, maka wilayah utara adalah sarang nyaman para pekerja tetap dan warga negara. Dibandingkan dengan wilayah timur atas, blok-blok di wilayah utara tidaklah indah, namun, mereka rapi dan aman. Pepohonan payung di kedua sisi jalan di sini membuatnya terasa hangat dan biasa saja. Melalui usaha belasan tahun, orang tuanya hanya mampu membeli sebuah bangunan dengan luas kurang dari 100 meter persegi di satu sisi jalan. Bangunan itu dilengkapi dengan kabin kayu kecil di halaman belakang. Orang tuanya membuka toko pembuatan bir beras di pinggir jalan di kamar di lantai bawah. Ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik, sedangkan ibunya mengelola toko ini. Usaha ini biasa-biasa saja karena sebagian besar dikelola oleh rumah tangga tetangga, dan keuntungan yang kecil hanya dapat sedikit meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketika Zhang Tai kembali ke rumah, waktu sudah hampir jam 9 malam. Orang tuanya tidak ada di rumah, dia menduga mereka ada di gereja. Toko minuman beras juga tutup. Makan malam dilakukan dengan air hangat agar makanan tetap hangat. Isinya sepanci sayuran campur, semangkuk bacon yang direbus dengan kacang merah, dan semangkuk besar nasi putih. Beberapa potong daging cincang mirip kacang bisa dilihat di atas kacang merah. Hal ini secara khusus ditinggalkan oleh orang tuanya yang selalu mengatakan bahwa mereka tidak menyukainya sebagai alasan. Saat makan malam, Zhang Tai merasa agak terharu. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ketika dia menjadi kaya di masa depan, dia akan menyediakan cukup ikan dan daging untuk orang tuanya setiap hari. Dia menyelesaikan makan malam dengan cepat dan membersihkan dapur. Dengan tubuh lelah, dia naik ke atas. Sesampainya di lantai 2, ia bisa mendengar suara benturan berirama dan napas tertekan dari kamar kakak laki-lakinya, meski pintunya tertutup. Ini bukan pertama kalinya, dan Zhang Tai tentu saja tahu apa yang sedang terjadi. Diam-diam lewat, dia pindah ke lorong. Di ujung lorong, Zhang Tai menyentuh tali di dinding dan sedikit menariknya ke bawah. Kemudian, sebuah papan kayu meluncur dari langit-langit di ujung lorong, dan sebuah tangga muncul di sisi lain papan yang terhubung langsung ke loteng di atas. Saat ini, katrol mungkin membutuhkan minyak pelumas, karena terdengar suara derit besar saat tangga diturunkan. Bentrokan berirama dari kamar kakaknya berhenti selama beberapa detik sebelum berlanjut dengan lebih keras daripada sebelum Zhang Tai naik. Dia akhirnya mencapai puncak dan menarik tangga kembali untuk mengatur ulang papannya. Loteng kecil dengan atap segitiga adalah milik Zhang Tai. Rumahnya tidak besar, dan dengan dibukanya toko pembuatan bir beras di lantai bawah, lebih sedikit ruang yang tersedia, oleh karena itu, Zhang Tai tidak punya pilihan lain selain tinggal di loteng. Hampir separuh dari ruangan kecil itu ditempati oleh lembaran besi dan papan untuk serba-serbi.
Alhasil, ruang istirahat hanya tersedia untuk tempat tidur, meja, dan lemari kecil. Hanya ada cukup ruang untuk ditinggali satu orang. Cat pada furnitur sudah mulai memudar. Itu semua adalah komoditas bekas yang dibeli Zhang Tai di pasar Loak dan total nilainya kurang dari 2 koin perak. Sebuah ruangan yang lebih kecil dari 8 meter persegi dan beberapa perabotan bekas adalah milik remaja berusia 15 tahun yang menyedihkan itu. Kastil Besi Hitam Bab 9, Loteng. Satu-satunya sumber cahaya alami di loteng adalah dari jendela segitiga di kaki tempat tidur Zhang Tai. Saat siang hari agak terang, tapi saat malam tiba, loteng menjadi redup seperti sekarang. Dengan cahaya bulan yang redup di luar dan keakrabannya dengan loteng, Zhang Tai menyalakan lampu minyak di dalam loteng. Untuk menghemat bahan bakar, Zhang Tai menurunkan nyala lampu seminimal mungkin. Oleh karena itu, nyala api seukuran kacang kedelai berkedip-kedip saat membawa cahaya dan kehangatan ke loteng. Setelah mengatur lampu, Zhang Tai langsung menjatuhkan dirinya ke tempat tidur tanpa melepas sepatunya. Dia menatap atap yang runcing dengan cahaya redup dan memperhatikan jaring kecil yang dijalin oleh laba-laba di sudut balok. Menatap laba-laba malang dan jaringnya yang sulit menangkap seekor lalat, Zhang Tai langsung merasa kasihan. Guncangan papan tempat tidur di lantai bawah menjadi lebih jelas saat Zhang Tai berbaring, yang membuat Zhang Tai lebih sulit untuk berkultivasi. Berbaring di tempat tidur dengan rasa bosan, Zhang Tai berguling-guling, hatinya serasa dicakar kucing. Dia bosan sampai-sampai dia mulai menghitung guncangan dari kamar kakak laki-lakinya di lantai bawah. Ketika mencapai sekitar 700, suara tiba-tiba bertambah cepat, dan puluhan detik kemudian, semuanya kembali sunyi. Zhang Tai kemudian tersentak dan memulihkan ketenangannya, namun, Zhang Tai sendiri merasa takjub, karena ia mendapati tangan kanannya sedang memegang benda liar di bawahnya. Itu sudah sangat sulit. Sepertinya dia secara tidak sadar sudah cukup lama melakukan pergerakan piston satu silinder manual. Mungkinkah dia terpengaruh oleh anggota persaudaraan itu? Dia menarik tangan kanannya dari celana seolah-olah dia telah menyentuh logam panas dan memulihkan ketenangannya setelah beberapa waktu. Berbeda dengan yang lain, Zhang Tai terutama merasa bersalah atas perbuatannya. Ayahnya pernah berbicara dengannya tentang topik ini dengan sungguh-sungguh ketika dia berumur 12 tahun. Karena klan Tiongkok lebih pendek dan lebih kecil dibandingkan klan lain secara fisik, rata-rata prajurit Tiongkok tidak memiliki keunggulan dalam sifat-sifat seperti kecepatan dan daya tahan. Namun di zaman ini, terlihat jelas bahwa perbedaan fisik antara prajurit dan lawannya selalu berakibat fatal, terutama antara prajurit antara LV1 LV3, dan prajurit biasa. Ambil contoh Zhang Tai, dia berkembang dengan baik karena berada di klan Tiongkok. Namun, di sekolah, Zhang Tai sedikit di bawah rata-rata baik dalam hal tinggi badan maupun kekuatan fisik. Dalam persaudaraan, Zhang Tai dengan enggan mengakui bahwa dia mirip dengan Barley dan Sarwin yang gemuk, tetapi Barley jauh lebih gemuk dan lebih kuat daripada Zhang Tai. Perbedaan fisik antara klan Tionghoa dengan klan lainnya akan terlihat sangat jelas sebelum mereka menjadi prajurit sejati. Meskipun semakin tinggi peringkat soldernya, semakin tidak penting perbedaan fisiknya. Perbedaan fisik tampak seperti kesenjangan besar yang tidak akan pernah bisa diatasi. Di kota Black Hot, untuk mempersempit perbedaan fisik antara klan Tiongkok dan klan lainnya, hal yang paling penting adalah segera menjadi prajurit dan menaikkan pangkatmu untuk melindungi dirimu sendiri. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sedikit perbedaan fisik yang ada. Semakin lebar jalan masa depan, semakin mudah Anda bertahan hidup di dunia ini. Namun, untuk menjadi prajurit Elf 1 dan terus meningkatkan peringkat pekerjaan Anda, yang lebih penting adalah menyalakan api meditasi di setiap titik pembakaran di dalam tubuh. Semua orang harus mengalaminya. Di zaman di mana semua klan saling berperang, itu adalah standar terpenting yang digunakan untuk mengukur nilai pribadi. Kualitas fisik sangat penting untuk membakar api meditasi dan setiap gerakan piston satu silinder secara manual akan merusak kesehatan remaja tersebut. Karena dapat menghabiskan banyak energi dan vitalitas yang akan mempersulit penyalaan api meditasi. Remaja yang selalu melakukan gerakan tersebut akan lemah baik secara fisik maupun mental. Masturbasi adalah proses bunuh diri kronis yang jarang terjadi. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan orang lain, jangan pernah memengaruhi Anda. Ada legenda bahwa siapapun yang terobsesi dengan hal ini akan merusak kesehatannya, menjadi malang, dan menjalani kehidupan yang miskin. Ketika ayahnya mengakhiri ini, dia membuat Zhang Tai berjanji untuk tidak pernah terpengaruh oleh kebiasaan jahat ini sambil menghela nafas dalam-dalam. Tentu saja, atas kejadian tadi malam, ayahnya menjelaskan, kalau air mani sudah penuh, otomatis meluap. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah fenomena alam dan tidak akan terlalu merusak fisiknya. Ketika peringatan ayahnya terlintas di benaknya, Zhang Tai buru-buru menarik tangannya. Untungnya, dia tidak terlalu banyak melanggar aturan. Dia memulihkan ketenangannya setelah beberapa saat sebelum turun dari tempat tidur dan bergerak menuju jendela. Mengintip keluar jendela, dia melihat kakak laki-lakinya meninggalkan rumah bersama seorang wanita.
Dia sudah mengenakan seragam penjaga kota-kota Black Hot dan mengirim wanita itu pulang. Dilihat dari bayangannya, dia seharusnya adalah putri Tuan Wang, bos toko penjahit di jalan ini. Merasa ada seseorang yang mengawasinya, kakak laki-lakinya menoleh, mengangkat rahangnya, dan tersenyum pada Zhang Tai, yang sedang mengintip keluar jendela. Zhang Tai berpura-pura mengibaskan tinjunya saat dia melihatnya di jalan yang remang-remang. Segenggam pasir kristal diletakkan di piring kecil dekat ambang jendela. Kristal putih berkepala dua biasa ada di pasir kristal. Kristal itu lahir secara alami dan hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi kristal kelas 2 berkualitas rendah. Itu bisa diubah di pasir kristal seperti baterai sebelum bencana, namun, ini jauh lebih nyaman daripada baterai. Meskipun kristal berkepala 2 kelas 2 tidak akan pernah bisa menandingi kristal berbasis piramida yang dijual Zhang Tai hari ini, itu tetap merupakan bahan budidaya terbaik yang dimiliki Zhang Tai. Dengan kristal di tangan, Zhang Tai melepas sepatunya dan duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki, seolah sedang melakukan yoga. Mengabaikan bau aneh dari kakinya, dia meletakkan tangannya di depan perutnya dan mengarahkan salah satu ujung kristal berkepala 2 itu ke pusarnya. Dia kemudian menutup matanya dan mulai berkultivasi. Proses budidayanya sederhana namun membosankan. Pertama, seseorang harus memperlambat pernapasannya dan mengumpulkan semangat dan kesadarannya ke pusarnya, mengikuti ki yang mereka hirup. Proses ini diulangi hingga mereka menyentuh keberadaan titik api di kuil di pusar. Setelah menyentuhnya, gosok titik terbakar ini dengan roh dan kesadaran Anda secara berirama dan tataplah seperti lalat di atas daging busuk hingga suatu saat, api meditasi di titik terbakar ini akan menyala. Melambangkan bahwa mereka sekarang, seorang petarung elf satu dan seorang dewasa. Di zaman ini, jika seseorang bahkan tidak bisa menyalakan api meditasi pada titik pembakaran di kuil, maka dia akan dianggap cacat dan lamban. Ini adalah hukum kelangsungan hidup di zaman besi hitam. Zhang Tai merasa ujung pusarnya seperti sepotong emas di bawah pasir. Saat bermeditasi, pertama-tama ia menyapu pasir menggunakan sapu untuk menunjukkan titik terbakar. Kesadarannya ibarat amplas yang ia gunakan terus-menerus untuk menggosok dan memoles bongkahan emas tersebut hingga suatu saat ia akan membakarnya seperti mengebor kayu untuk membuat api. Lalu, dia melakukannya. Dia belajar cara berkultivasi dari sekolah. Ini dimulai di sekolah dasar di mana dia bisa mempelajari metode ini secara gratis. Seperti yang selalu dikatakan gurunya, titik terbakar adalah rahasia terbesar pada tubuh manusia. Selain titik api yang terlihat di pusar yang disebut kuil, titik api lainnya semuanya tidak terlihat dan tidak akan pernah bisa disentuh tanpa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, hingga saat ini, orang masih belum dapat mengetahui berapa banyak titik terbakar yang ada pada manusia, dan untuk apa titik terbakar misterius tersebut digunakan. Masih menjadi rahasia bagaimana cara mengeksplorasi dan menyentuh lebih banyak titik terbakar di tubuh manusia. Dan bagaimana mempercepat budidaya titik terbakar tersebut untuk semua orang dimanapun. Sekte, sekolah, kuil, dan pejuang legendaris yang kuat semuanya adalah pelindung dan penerima manfaat dari rahasia ini. Hampir 1/5 dari seluruh penduduk kota Black Hot hanya bisa menyalakan api meditasi pada titik pembakaran pertama di kuil sepanjang hidup mereka. Bagi rakyat jelata seperti Zhang Tai, sangat sulit untuk memasuki meditasi. Dia harus terus-menerus mengatur nafasnya untuk mencapainya. Setelah setengah jam, Zhang Tai memasuki meditasi dan akhirnya menyentuh titik pembakaran kuil di pusar. Dia kemudian mulai menyuntikkan semangat dan kesadarannya ke titik terbakar ini secara terus-menerus. Zhang Tai merasakan pusarnya mulai menghasilkan panas secara perlahan. Titik membara itu berangsur-angsur muncul, dan akhirnya, setelah dipoles oleh semangat dan kesadarannya, perlahan-lahan menjadi semakin terang. Cahaya itu akhirnya menjadi sebesar sebutir beras dan bersinar biru. Sedangkan kristal di tangannya dihubungkan dengan titik terbakar setelah titik terbakar tersebut dinyalakan. Itu adalah energi yang biasanya tidak pernah disentuh. Pada saat ini, energi secara perlahan disuntikkan ke titik pembakaran dari salah satu ujung kristal. Dipengaruhi oleh semangat, kesadaran, dan kristalnya, cahaya biru secara bertahap menjadi semakin terang. Cahaya mulai secara bertahap mencerahkan kegelapan di sekitarnya seperti bintang di langit malam. Meski samar, hal itu selalu memberinya secercah harapan. Setelah beberapa lama, Zhang Tai merasa semangat dan kesadarannya telah mengering dan habis. Dia telah mencapai batasnya, dan dengan demikian, dia terbangun dari meditasinya. Dengan latihan beberapa jam sehari, dia hampir tidak bisa merasakan kemajuan nyata. Bagi Zhang Tai, dia tidak bisa merasakan kemajuannya tanpa akumulasi selama beberapa minggu atau bulan. Rupanya dia merasakan perubahan warna titik terbakar. Pada tahun-tahun ini, Zhang Tai telah mengalami warna merah, oranye, kuning, hijau, dan nila sejak awal budidayanya. Dia harus mencapai warna biru dan ungu sebelum menyalakan api meditasi. Dibutuhkan waktu 1,5 tahun baginya untuk menyelesaikan tahapan lainnya menurut pengalaman.
Kecepatan kultivasinya hampir setara dengan kebanyakan orang biasa yang akan menyalakan api meditasi mereka di kuil pada tahun pertama pasca kelulusan tentara. Yang merupakan poin terpenting dalam hidup mereka. Kastil Besi Hitam Bab 10, Manfaat Persaudaraan Hitplane. Minggu berikutnya damai. Zhang Tai dan anggota Hitplane Brotherhood lainnya saling mengenal satu sama lain. Syukurlah, tidak ada lagi anggota persaudaraan yang melakukan gerakan piston satu silinder manual di sekolah lagi. Perubahan tersebut mungkin disebabkan oleh janji mereka kepada Zhang Tai atau risiko ketahuan melakukan gerakan tersebut. Meski Zhang Tai masih sangat lemah, dia sudah puas bisa melindungi Nona Daina dengan cara ini. Sebagai perbandingan, Glice, yang selalu menindas yang lemah di kantin sekolah, masih sombong. Namun, dia benar-benar mempunyai kekuatan untuk melakukan itu. Dalam ujian yang diselenggarakan pihak sekolah minggu lalu, Glice hampir memecahkan semua rekor yang dibuat oleh siswa di sekolah tersebut. Catatannya membuat semua siswa laki-laki lainnya putus asa. Perbedaan antara petarung profesional Elf 2 dan rata-rata orang dapat dengan mudah dilihat. Zhang Tai merasa senang karena bukan dia yang posisinya di antrean dicuri oleh Glice di kafetaria. Termasuk Zhang Tai, Glice membawa tekanan besar bagi semua orang. Zhang Tai berpikir setiap hari tentang apa yang akan dia lakukan di masa depan jika seseorang ingin menghancurkan sesuatu yang ingin dia lindungi tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Tekanan besar ini membuat Zhang Tai sangat bersemangat. Selain berlatih keras dan belajar di sekolah, ia juga berusaha menghemat waktu untuk menguatkan diri sekembalinya ke rumah. Bagi Zhang Tai, semakin awal dia bisa menyalakan api meditasi di kuil, semakin awal dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kenyataannya, setiap mahasiswa sarjana di Sekolah Menengah Nasional ke-7 telah mengerahkan upaya terbaik mereka. Karena ini adalah semester terakhir mereka di sekolah, mereka harus berlatih di luar gerbang sekolah pada paruh kedua tahun ajaran. Berbicara tentang tempat para siswa berlatih, tentara kota menjaga kota Black Hot dan desa-desa pertanian di sekitarnya serta jalan arteri dan tambang tempat para siswa berlatih. Tidak ada bahaya ketika mereka berlatih di pusat kota, tetapi jika mereka berlatih di tempat lain, seseorang akan kehilangan nyawa mereka. Begitu mereka meninggalkan perlindungan tembok tinggi kota Black Hot, mereka tidak akan bisa menemukan tempat yang aman karena varian makhluk hidup yang liar dan berbahaya serta iblis bawah tanah yang akan membunuh mereka kapan saja. Selain itu, legenda bahwa kaum gay di tentara kota menyukai peserta pelatihan baru telah dipopulerkan di kalangan mahasiswa S1 dari Sekolah Menengah Nasional ke-7 selama bertahun-tahun. Tidak ada perjuangan, tidak ada kehidupan, ungkapan kesayangan Kapten Kerlin dan cerminan sebenarnya dari zaman ini. Serang, tambah kekuatan. Apakah kamu tidak makan siang? Serang, tambah kekuatan, raungan sang pelatih terdengar di tempat latihan pada sore hari. Bajingan, pegang tombakmu erat-erat meskipun itu batang besi merah. Kamu tidak punya kekuatan bahkan wanita pun lebih kuat darimu. Berkeringat, Zhang Tai berulang kali melakukan gerakan menyerang di bawah terik matahari. 2 jam kemudian, badan tombak yang terbuat dari baja berlubang menjadi sangat panas. Lepuh yang terbentuk di telapak tangannya pecah berulang kali. Dirangsang oleh keringatnya dan terluka oleh badan tombak yang panas, dia merasa seperti sedang memegang arang panas dan merasa seperti ditusuk jarum. Namun, melihat pelatih yang berdiri tegak seperti lembing di tempat latihan di bawah sinar matahari dengan wajah serius. Zhang Tai tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengubah semua rasa sakit di tubuhnya menjadi geraman marah, bunuh. Mengangkat dadanya, dia melangkah maju dan menyerang seperti mesin tanpa mengetahui apa artinya lelah. Di mata para siswa, catatan pria yang paling dibenci memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras dari perintah pelatih. Sebagai tradisi di sekolah, semua rekor orang terkuat di setiap kelompok mahasiswa akan dicatat di platform tinggi di tempat latihan dengan tulisan berwarna merah untuk disembah oleh orang lain. Ini adalah bentuk dorongan, tepatnya, mendorong peningkatan agresi terhadap orang lain. Lapisan 100 meter, 10,3 detik tekan bangku 160 kg jongkok dalam 310 kg pukulan eksplosif tinju kanan, 510 kg. Tinju kiri, 340 kg kekuatan ledakan injakan maksimum, 780 kg jumlah maksimum serangan pemecah armor yang terus-menerus 137 kali daya tahan, 13 nilai daya tahan mengacu pada jarak transmisi daya. Efektif maksimum pada kecepatan standar dengan peralatan tempur biasa, menggunakan kilometer sebagai satuan jarak. Meski kedengarannya agak rumit, itu adalah penjelasan paling akurat. Indikator ketahanan juga merupakan ukuran radius pergerakan taktik maksimum untuk matriks Pikemen di medan perang. Kemampuan tempur efektif maksimum mengacu pada kemampuan tempur pribadi maksimum yang tersisa setelah 3 menit istirahat setelah gerakan cepat. Nilainya harus lebih dari setengah total kemampuan tempur pribadi. Nilai ketahanan Glice adalah 13 yang berarti dia masih bisa melakukan lebih dari 69 serangan pemecah armor atau bisa menangani serangan dengan kekuatan 250 kg menggunakan tangan kanannya setelah berlari cepat sejauh 13 km dengan perlengkapan pertempuran standar.
Itulah indikator seorang petarung LV2. Kata-kata di platform tinggi masih segar. Kata-kata merah itu seolah mengejek semua orang yang ada di bawahnya. Sejak nama dan data Glice ditulis 2 minggu lalu, tempat latihan menjadi semakin agresif. Tidak ada seorang pun yang mau menyerah pada saat ini. Pada hari nama Glice muncul di platform tinggi, pelatih meneriaki mereka dengan dingin, kalian mati atau hidup di medan perang. Tidak ada yang baik atau jahat, apakah saya jelas? Zhang Tai berpikir, orang-orang yang selamat dari medan perang adalah orang-orang baik. Setelah 2 jam latihan tombak, yang menunggu mereka adalah perjalanan lapis baja sejauh 10 km dengan kecepatan sedang. Menyelesaikan tugas terakhirnya, kaki Zhang Tai terasa selembut kapas. Dia menemukan tempat berteduh di bawah pohon dan terengah-engah seperti anjing. Zhang Tai gagal untuk berdiri sementara anggota persaudaraan lainnya memiringkan diri dan duduk di tanah. Selain Doug dan Barley, Baghdad adalah yang terkuat di persaudaraan, dia bahkan salah satu yang terkuat di sekolah. Sebaliknya, Doug tampak istimewa hari ini. Hari ini, dia sangat senang karena dia terus meneteskan air liur sambil menyeringai bodoh selama kelas. Saat mereka berlatih serangan tombak, Zhang Tai sesekali melihat pria itu. Meski terlihat lelah setengah mati, selangkangan celananya terangkat seperti tenda. Zhang Tai sangat terkejut dengan pemandangan ini. Apa-apaan ini? Menyenangkan sekali melatih keterampilan tombak. Zhang Tai sangat terkejut. Selesai berlari, Glice dan para pengikutnya lewat di depan Zhang Tai dengan kepala terangkat dengan bangga. Mereka bahkan mengintip sebagian besar rakyat jelata yang berada di tempat latihan. Sampah. Glice tampak seperti mulut. Zhang Tai dengan linglung mencoba mencari tahu apa yang dia katakan. Ketika dia mengetahui apa yang dikatakan, dia mengatupkan giginya. Ketika Zhang Tai pulih setelah 10 menit istirahat, dia melihat Barley yang gemuk itu bergerak ke arahnya dengan gemetar dan berjongkok di depannya. Apakah kamu punya rencana sepulang sekolah? Katanya dengan suara rendah. Saya mempunyai pekerjaan paruh waktu di toko kelontong yang saya datangi 2 kali seminggu. Apakah kamu masih perawan? Mendengar ini, Zhang Tai langsung menjadi kesal. FCK, aku masih perawan. Lalu kenapa? Kamu juga sama. Salah, setelah hari ini, kamu akan menjadi satu-satunya perawan di antara semua anggota persaudaraan. Barley menjawab dengan tenang. Zhang Tai bahkan tidak menyadari tatapan belas kasih Barley pada saat itu. Maksudnya itu apa? Zhang Tai tidak bisa memikirkannya selama beberapa saat. Kamu akan mengerti sepulang sekolah. Ini bermanfaat bagi anggota persaudaraan Hit Plane kami. Hari ini giliran Doug, jadi aku akan mengaturnya untukmu lain kali. Sambil mengatakan ini, Barley menepuk bahu Zhang Tai, berdiri, dan pergi, meninggalkan Zhang Tai dengan kepala berputar cukup lama. Hari ini adalah hari yang istimewa. Berjalan keluar dari gerbang sekolah bersama anggota lainnya. Zhang Tai memperhatikan bahwa Baghdad dan anggota lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Doug dengan sungguh-sungguh di gerbang sekolah. Masing-masing orang yang mengucapkan selamat tinggal padanya akan melingkarkan tangan mereka di bahu Doug dan mengatakan sesuatu kepadanya sebelum tertawa bejat. Doug juga sangat senang, telinganya bahkan merah. Zhang Tai hanya bisa mendengar sesuatu yang suram seperti jika kamu mencuci mulut, kamu akan terkejut. Ketika tiba giliran Baghdad, suaranya cukup keras sehingga Zhang Tai akhirnya bisa mendengar apa yang mereka katakan. Ini cepat untuk pertama kalinya. Semangat, kamu punya cukup waktu untuk bisa bercinta berkali-kali. Ketika saya di sana, saya melakukannya 7 kali. Mereka menepuk bahu dan berpelukan saat beberapa pria terakhir mengucapkan selamat tinggal pada Doug dengan ekspresi bejat. Hista ingin mengikuti Doug tetapi ditarik oleh Baghdad dan Leith. Zhang Tai tidak bisa berkata-kata untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Hampir tidak mengatakan bahwa itu adalah kegiatan Hit Plane Brotherhood dan menyarankan Zhang Tai untuk menonton jika dia ada waktu luang. Zhang Tai bertanya tentang keberadaannya dan mengetahui bahwa Barley dan Doug sedang menuju suatu tempat melewati stasiun kereta. Pada akhirnya, dia ikut bersama mereka. Dalam perjalanan, Doug merasa senang sekaligus gugup. Dia terus menanyakan pertanyaan aneh pada Barley. Meski aku mandi tadi malam, hari ini aku banyak berkeringat. Oke, apakah kamu sudah mengganti pakaian dalam dan celana dalammu? Ya, aku menggantinya tadi malam setelah mandi. Kalau begitu tidak apa-apa, tapi Hista bilang akan ada kejutan jika aku cuci mulut sebelum pergi ke sana. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan ini untukmu. Barley menjawab dan mengeluarkan bungkusan kertas kecil dari sakunya dengan sungguh-sungguh. Bungkusan kertas itu dikemas dengan baik dan membuat Doug dan Zhang Tai sangat penasaran. Dia meregangkan lehernya dan menemukan 3 atau 4 daun tipis di dalamnya. Apa ini? Doug bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah daun teh yang mahal. Aku mencurinya dari ayahku. Mereka diberikan kepada ayah saya oleh orang lain sebagai hadiah. Kami sangat menghargainya, karena hanya diproduksi di benua timur. Ini dia, masukkan ke dalam mulut Anda seperti ini dan jangan mengunyah atau menelannya. Mereka jauh lebih efektif daripada mencuci mulut.
Barley dengan hati-hati mengambil daunnya dan memasukkannya ke dalam mulut Doug. Doug memegangnya erat-erat di mulutnya, tidak berkata apa-apa. Dia takut menjatuhkannya ketika dia berbicara. Berapa kali aku bisa bercinta dengannya? Setelah beberapa saat, Doug menanyakan pertanyaan lain. Kamu bisa menghasilkan sebanyak yang kamu bisa dalam waktu 3 jam. Bisakah saya menggunakan lubang paling bawah? Doug menanyakan pertanyaan lain seperti bayi penasaran beberapa menit kemudian. Bawah. Barley sangat terkejut. Siapa yang memberitahumu? Abang saya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Hista dan yang lainnya tidak mencobanya. Dengan daun teh di mulut, Doug memulihkan ketenangannya sekali lagi. Setelah beberapa detik, untuk menjaga otoritasnya, Barley menjelaskan dengan sungguh-sungguh, sangat mahal untuk menggunakan lubang itu. Ya, sangat mahal dan tidak sehat. Zhang Tai sudah menyadari apa yang akan terjadi, tapi karena penasaran dan hormon prianya meningkat, dia mengikuti Barley dan Doug dari sekolah ke daerah kumuh tua di sekitar stasiun kereta api. Mereka berjalan di gang rendah selama hampir 4 menit sebelum tiba di depan pintu berwarna vermeil. Dibandingkan dengan gerbang di sekitarnya yang ternyata rusak, tempat ini jauh lebih bersih. Berdiri di luar pintu, ketika Barley mengetuk pintu, beberapa orang lewat dan menatap mereka. Rasanya aneh, Zhang Tai merasakan kutu melompat di wajahnya yang membuatnya gatal. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu, Zhang Tai menduga itu pasti sangat menstimulasi dan menjadi gugup juga. Doug sudah berkeringat saat ini. Mendengar seseorang muntah, Zhang Tai berbalik dan menemukan bahwa itu adalah Doug. Doug terus-menerus menggali sesuatu di dalam mulutnya. Barley juga terkejut, ada apa? Saya gugup, dan menelan daun teh itu. Saat saya menelannya, rasanya sangat tidak nyaman. Idiot. Barley mengumpat dan menepuk kepalanya sendiri dengan tangannya, terlalu memalukan, tidak boleh minum lagi. Minumlah dan siram saat Anda masuk. Wow, Doug terus bertingkah seperti sedang muntah dengan mata terbuka lebar. Zhang Tai melihat wajah Doug memerah, lalu pembuluh darahnya menonjol dan menebal. Sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar dari tenggorokannya. Mulutnya melotot saat dia mencoba menutup mulutnya. Menutup mulutnya, dia akhirnya menelannya kembali. Yah, tidak apa-apa. Saya menelannya. Syukurlah, saya langsung menyelesaikan masalahnya. Sambil menepuk dadanya, Doug sepertinya selamat dari perampokan. Dia kemudian menyeringai malu dan memperlihatkan daun sayur di giginya yang setengah tercerna. Zhang Tai menjadi pucat. Merasa jijik, Zhang Tai berpikir, kamu benar-benar hebat. Ketika Doug berbicara sekarang, Zhang Tai bisa mencium bau asam lambung, yang sangat menjijikkan. Barley juga terkejut, karena dia tidak pernah membayangkan Doug akan menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Zhang Tai tidak tahan lagi. Keingintahuan dan hormonnya lenyap saat ini. Selamat bersenang-senang, aku akan pergi dulu. Barley dengan cepat mengeluarkan 4 koin perak dari sakunya dan menaruhnya di tangan Doug. Kamu masuk sendiri. Ingat, jangan bilang padanya aku membawamu ke sini dan jangan bilang kamu juga mengenalku. Zhang Tai dan Barley langsung kabur dan bersembunyi di suatu tempat. Doug ditinggalkan sendirian sambil menggaruk-garuk kepala di luar pintu. Pintu vermeil terbuka. Zhang Tai tidak bisa melihat siapapun, tapi Doug, yang menatap lurus dan menunjukkan senyuman memalukan, menyapa, halo. Orang yang membuka pintu pasti hampir mati lemas oleh Doug. Saat dia menyapa, pintu ditutup dengan peng. Doug kehilangan kata-kata. Setelah beberapa detik, dia melihat ke arah Barley dan Zhang Tai. Barley menunjukkan sikap yang memberi semangat. Doug mengangkat dadanya dan mengetuk pintu sekali lagi. Doug masih tersenyum malu-malu dengan 4 koin perak tersebar di tangannya. Melihat tindakannya, Barley kembali menepuk kepalanya dengan menyakitkan. Alhasil, pintu kembali ditutup dengan suara keras. Ketika Doug mengetuk pintu untuk ketiga kalinya, Zhang Tai menemukan baskom berisi air dituangkan dari dalam ketika pintu dibuka. Doug menjadi tikus yang tenggelam, dan senyum malu-malunya membeku saat itu. Sungguh sial,